ketika bertanya Al-Quran saya, minimal kalian udah pernah baca terjemahannya. Biar saya tahu. Ya, biar saya tahu. Gitu. Silakan kalian naik bertanya, naikkan si pencerah tadi, tapi pastikan dia udah membaca surat At-Tahrim yang dimaksud. Assalamualaikum. Usapa dulu lah rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalau ada yang di bawah naikkan lagi. Mungkin kita bahas ini. Jadi umat Kristen adalah umat yang ketika berpolemik itu kadang kita bisa lihat mereka itu tidak baca, karena mereka itu hanya ingin bertanya. Tapi nanti ketika kita tanya, apa esensi yang kau dapat di situ? Ya kau lah lihat, bukalah itu, bukalah itu. Ini ruang diskusi. Ya, ini ruang diskusi. Itu loh. Ya. Sekarang kita bahas lagi kembali ke literasi. Teman-teman, kita tidak bisa menjadikan Biblos itu sebagai informasi yang akademis. Kenapa? Karena isinya banyak sekali bercampur dengan karangan manusia. Salah satu campurannya adalah dongeng, ya. Nah, mungkin saya kasih ke kalian datanya. Jadi agak susah kita memilah-milah mana yang benar. Maka patokan kebenarannya Al-Quran. Sejalan dengan Al-Quran betul, bertolak belakang dengan Al-Quran itu tidak betul. Kenapa? Karena memang ada beberapa dongeng di dalamnya. Saya tunjukkan datanya, oke? Ya, jadi teman-teman kalau seandainya buka aplikasi Alkitab Sabda, di sini kata dongeng sendiri dalam studi kamusnya, teman-teman perhatikan. Di sini bahkan diakui bahwa cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon ara dapat disebut dongeng. Ya. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW terkait kitabnya orang-orang ini, itu betul-betul terjadi, dibuktikan oleh pengakuan sekolah mereka sendiri. Bahwa di kitab mereka itu ada dongengnya, bercampur teman-teman. Nah, dalil bahwa kitab mereka bercampur, saya akan kasih hadis, penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, bentar ya. Nanti saya masuk ke ajaran mana yang ajaran iblis ya. Saya akan buktikan ajaran mana yang ajaran iblis. Oke, kita lihat ahli kitab. Teman-teman kalau punya versi hadis soft, silakan teman-teman klik di situ kata ahli kitab. Maka teman-teman akan dibawa ke 162 dalil terkait tentang kata-kata ahli kitab. Maka di sini, maka Rasulullah dalam hadis sahih nomor 2488 itu menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan kitabnya orang-orang sebelum kita. Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya pada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak bercampur aduk. Dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Bayangkan, Rasulullah SAW sudah mengatakan sebelum terbukti ribuan tahun kemudian adanya Alkitab Sabda, adanya Bar Ehman, gimana tuh nyebutin nama dia tuh? Bar Ehman atau apalah, saya nggak fasih. Bar Ehman itu sendiri mengakui bahwa kitabnya umat Kristen ini telah bercampur aduk, atau istilahnya itu dalam istilah akademiknya terdistorsi. Karena kalau bercampur ini jadi terdistorsi ini rusak. Nah, rusak ini banyak faktor. Pertama adalah adanya ayat sisipan, kedua adalah bercampur dengan dongeng, yang ketiga adalah adanya pendapat manusia, yang keempat adanya ayat-ayat yang hilang, bahkan satu kitab hilang. Salah satu kitab yang hilang yang tidak pernah ditemukan dalam Bible dalam kanonisasinya adalah kitab Nabi Edo. Nah, ada informasi yang diperintahkan untuk digali tentang orang Israel dalam kitab Nabi Edo yang sampai sekarang tidak ditemukan. Bahkan ada ayat yang diduga itu hilang atau ayat yang salah kutip. Artinya kitab sucinya umat Kristiani ini tidak layak masuk kategori kitab ilmiah. Kalau kita bicara ilmiah, ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu adalah apa-apa yang melibatkan metode keilmuan.
Kalau Al-Quran itu ilmiahnya kenapa? Pertama, Al-Quran itu secara ilmiah menggunakan rasionalitas itu tidak terdistorsi karena terjaga dengan metode hafalan. Hafalan, ntar teman-teman, ntar ya ada chat. Lanjut. Jadi Al-Quran itu tidak pernah bisa tidak belum, maksudnya gini, kalau ada silakan, masih ditunggu sama Allah sendiri. Allah masih menunggu orang-orang untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu terdistorsi. Dengan itu dia di middle ya Osman. Dengan Allah men-challenge, Allah menantang sendiri. Allah menantang sendiri dengan berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Allah meminta orang untuk mengobservasi, mengkaji Al-Qur'an. Lalu Allah katakan, kalau itu bukan dari sisi Allah, maka tentu banyak ikhtilaf di dalamnya. Bahkan Allah tantang, silakan kalian lihat Al-Qur'an itu, ada nggak ikhtilaf? Dan apakah tidak ada orang yang mempelajari Al-Qur'an? Perhatikan, orientalis adalah istilah untuk orang-orang di luar Islam yang mengkaji Islam melalui Al-Quran. Nah, apakah sudah ada dari para orientalis yang kedudukannya sebagai scholar, sarjana, profesor, doktor yang sudah punya karya ilmiah membuktikan Al-Quran terdistorsi? Pembuktian loh, bukan dugaan loh ya. Kalau dugaan ada, Munim Siri, dia menduga. Yang kita minta tuh pembuktian. Nah, jadi kalau tidak pernah terbukti Al-Quran 1400 tahun lamanya sebagai kalam ilahi, apa alasan Al-Quran ditolak sebagai kalam ilahi? Ya, itu menjadi pertanyaan. Nah, mari kita masuk ke ranah ini. Ketika ada dua sumber yang menjadi informasi tentang Tuhan, mustahil dua-duanya kalau bertentangan, dua-duanya dari Tuhan. Pasti salah satunya dari setan. Maka kali ini saya akan buktikan mana ajaran setan, mana ajaran Tuhan. Saya buka ChatGPT, ajaran setan menurut Islam dan ajaran setan menurut Kristen. Ada, kalau kita pakai faktor persekutuan terbesar, faktor persekutuan terkecil, itu maksudnya adalah kata-kata yang sama antara Islam dan Kristen. Ternyata disepakati ajaran iblis itu ciri-cirinya adalah mencoba menjauhkan manusia untuk menjalankan perintah Tuhan. Tuh, itu disepakati tuh, baik di Kristen baik di Islam. Yang kedua, ajaran ini cenderung memotivasi orang untuk lebih berbuat jahat dan membenarkan kejahatan. Dua syarat itu yang akan saya bahas, saya mampu buktikan ada pada Kristen. Ini berat nih kawan. Ini klaim besar ini. Saya bisa dipolisikan, bisa mau dihabisi nyawanya, tapi nggak masalah. Saya kan di sini berhak untuk pembuktian. Oke, sekarang saya buktikan. Kalau kita bicara ajaran Samawi, ada 3 ajaran yang mengklaim dirinya ajaran Samawi. Kita lepaskan Hindu, Buddha, dan kejawen dan yang lain. Kita tidak perlu masukkan, karena secara garis besar sudah tertolak. Kita bicara ajaran Samawi sekarang. Saya catatkan di sini Yahudi, Kristen, Islam. Kalau kita bicara Yahudi, perlu dipahami, Yahudi ini secara etimologi itu berasal dari kata Yehuda. Dalam kaidah Arabnya itu Yehudza, merujuk kepada nama salah satu tokoh anak dari Yakub yang bernama Yehuda. Maka Yahudi ini tidak mewakili seluruh Bani Israel. Kenapa? Karena tidak semua Bani Israel itu dari keturunan Yehuda. Kata yang lebih tepat yang perlu digunakan adalah Bani Israel. Ada suku Lewi, suku Manase, suku Ruben. Ya, jadi saya gunakan kata yang lebih benar, yang tepat dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran merujuk kepada beberapa diksi, kata Hud dan Yahud. Kenapa Al-Quran menspesifikkan Yahud? Ternyata Yahud dan Hud dalam Al-Quran lebih merujuk kepada sisi negatifnya kelompok dari Bani Israel. Nah, karakteristik mereka seperti apa? Maka saya akan berikan beberapa narasi Al-Quran terkait karakteristik mereka dari kalangan Bani Israel ini, dari
kelompok Yahud dan Hud ya. Nah, mungkin saya kasih beberapa data. Teman-teman boleh kalian membantah saya, tapi pakai data. Karena saya capek-capek buka data loh. Saya cari, terus kalian tiba-tiba ngomong ke atas nanya, terus saya buka data. Saya bukan pembantu kalian ya. Sapa dulu Yoga, ini ada yang baru masuk. Sampai buka data, silakan. Ya, assalamualaikum Omon. Selamat siang. Mana? Halo, kalau nggak turunkan aja. Turunkan aja. Ini buka data dulu. Oke, kita akan buka beberapa data. Bagaimana Al-Quran menjelaskan salah satu ayatnya itu dalam surah Al-Ma'idah, ayat ke-42. Perhatikan teman-teman. Ya, kita baca bersama-sama, guys. Oke. Nih. Ya, selamat siang Sofandi. Ya, nggak ada jawaban ya, kita turun. Kalau nggak ada, ini aja turunkan aja. Nah, kalau teman-teman membaca dalam surah Al-Ma'idah, ya Al-Ma'idah ayat 42, silakan perhatikan ayat 42 ya, bahwa di sini dikatakan mereka sangat suka mendengar kabar bohong, dan para ulama kita menekankan di situ dengan memasukkan tanda kurung, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, jadi ulama kita mengidentifikasi mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Suka mendengarkan kabar bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Nah, itu sifat dan karakter mereka. Itu dulu yang perlu dipahami. Ketika mereka adalah orang-orang yang suka mendengar kabar bohong, maka sayangnya kawan-kawan kita Kristen itu justru dapat informasi tentang Tuhan dari mereka ini. Gitu loh. Ya, selamat siang Jainuddin. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Nggak ada jawaban. Turunnya bang ya, nggak ada jawaban. Ya, itu ya. Jadi teman-teman kita Kristen ini dapat informasi dari orang Yahudi yang bahkan Yesus katakan mereka adalah ular beludak dari kalangan sekte Farisi. Dan ingat ya, tidak semua Yahudi itu kafir. Tidak semua Yahudi itu musyrik. Tidak semua Bani Israel itu kafir. Kenapa? Bani Israel itu adalah anak-anak dari Yakub alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam. Musa, Nabi Yusuf itu adalah Bani Israel. Jadi kita hati-hati loh, jangan sampai kita mengeneralisir loh ya. Dan saya juga tidak sepakat semua Yahudi itu biadab. Gitu. Saya nggak mau juga mengatakan hal itu. Kita salah itu. Islam nggak mengajarkan begitu. Islam itu diperintahkan untuk adil. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Tapi dalam Al-Quran secara garis besar Allah sudah sampaikan bahwa memang sebagian besar dari mereka itu kebanyakan suka mendengar kabar bohong. Nah, dan bahkan Allah mengatakan begini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-62 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billah. Jadi Allah bukan Tuhan yang rasis ya. Allah itu nggak bilang bahwa keselamatan hanya datang dari Yahudi. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada Allah mengatakan bahwa keselamatan hanya datang dari Yahudi. Bahkan Allah yahdi ma yasha, kata Allah. Allah berhak memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang rasis. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billah. Kalau beriman kepada Allah, termasuk orang beriman nih. Gitu. Karena orang yang aku beriman belum tentu beriman. Jadi ini poin saya menunjukkan ajaran iblis. Silakan Isamu 117.
Halo Isamu. Halo. Isamu muslim non muslim. Ya udah turun aja. Turunkan aja. Lagi nggak mau buang-buang waktu aku. Nah, dan satu hal teman-teman yang ternyata terbukti, perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Perhatikan ini terjadi. Bagaimana kemudian orang Yahudi dan Nasrani itu saling menjatuhkan satu sama lain. Orang Yahudi bilang kalian Afudazarah, Nasrani bilang oh kalian adalah orang-orang terlaknat, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu betul-betul terjadi, tervalidasi. Nah, dua-duanya sama-sama mengaku deh. Mereka saling mengatakan kalian tidak punya pegangan. Padahal mereka sama-sama sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka. Jadi orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Nah, ini yang dimaksud dengan mereka saling tuduh padahal mereka tuh sama-sama gitu loh. Padahal mereka sama-sama membaca kitab. Padahal sama-sama memiliki kitab suci gitu loh. Tapi mereka saling tuduh. Islam tuh itu. Jadi orang Islam yang sangat rasis kepada Yahudi itu salah. Orang Islam kepada Nasrani rasis itu salah. Jadi sikap kita seperti apa? Kita ambil kitab mereka lalu kita kaji. Wala tusaddiq wala tukadzab. Tidak dibenarkan, tidak ditolak. Begitu dalam Islam. Maka bagaimana mungkin iblis mengajarkan hal seperti ini? Apakah mungkin iblis ngajarin supaya bersikap adil? Hakimi kesalahannya. Itu jangan orang yang mentang-mentang dia Yahudi tapi dia tidak bersalah lalu kita jadikan, kita hancurkan juga. Nggak gitu dalam Islam. Maka saya ajarkan mana ajaran iblis. Satu adalah orang yang mengklaim mengikuti Tuhannya Abraham tapi dengan terang-terangan dan beraninya menyepelekan perintah dari Tuhan kepada Abraham yang ternyata adalah perjanjian kekal. Maka mana dia ajaran tersebut? Yang mengaku menuhankan. Ingat ya, kalau penyesat itu kan serigala berbulu domba tuh. Artinya dia ngaku-ngaku tuh, saya pengikutnya Abraham, Tuhan saya Tuhannya Abraham. Dialah berpotensi menyesatkan ketimbang orang yang ngaku Tuhannya Krishna. Orang yang ngaku Tuhannya Krishna itu tidak akan menyesatkan orang-orang yang beragama Samawi. Kenapa? Dia tidak akan mudah menyebarkan agamanya kepada orang yang sudah mengikuti agama Samawi. Tapi orang yang mengklaim saya loh pengikutnya Abraham, tapi begini. Maka orang ini yang berpotensi menyesatkan orang-orang yang sudah beragama Samawi. Mari kita buktikan. Kalau definisi dari ChatGPT yang saya baca, bahwa ciri-ciri ajaran iblis adalah yang menghalangi manusia untuk menjalankan perintah Tuhan, maka kita bisa buktikan Paulus itu adalah informasi yang dia berikan, yang diajarkan dari iblis. Dengar saya ya. Kalau, ini saya kasih kalau nih, jangan kalian pelintir loh, ini saya rekam loh. Kalau definisi ajaran iblis adalah orang yang mencoba menghalangi dan mencoba mengajak orang untuk tidak taat pada perintah Tuhan, maka kita bisa buktikan bahwa Paulus itulah orangnya. Datanya mana secara eksplisit? Paulus bukan hanya mengajak untuk tidak patuh kepada hukum Tuhan, bahkan mengatakan hukum Tuhan terkutuk alias kutukan dalam Galatia 3:13, dan bahkan membatalkan ajarannya Musa, yaitu Taurat. Maka ciri-ciri tentang ajaran iblis kalau menurut ChatGPT adalah orang yang berusaha menghalangi orang mengikuti perintah Tuhan, maka Pauluslah orang yang memenuhi standarisasi itu. Silakan dibantah orang Kristen yang mungkin tidak terima dengan statement ini. Ini hanya diskusi, pembuktian, obrolan yang langsung saya buktikan. Silakan naik ke atas untuk meluruskan. Kalian berhak untuk lakukan itu dengan catatan pakai data. Membantah saya pakai data, menjelaskan pun kalau bisa pakai data gitu. Silakan. Wanto 2212. Wanto 2112.
Halo. Wanto kalau tidak bersuara turun ya. Teman-teman yang salah pencet silakan turun lagi. Rigon. Silakan muslim non muslim. Rigon, yang muslim gak usah naik. Kecuali antum adalah orang yang akan membantu saya jadi narasumber, menambahkan penjelasan saya. Kalau mau nyimak di bawah saja, brother yang muslim ya. Silakan di sini ada Fauza. Halo Fauza. Rigon. Halo jual agama. Kripa, berapa sih satu malam dirimu? Saya nggak dijual bang. Tuhan kalian aja dijual. Pengen kali lo, ngeliat bibirmu tuh pengen kali. Ya memang orang Kristen rata-rata emang gampang birahi. Ya, Ya karena iya. bibirmu tuh is naik. Ih, makanya saya bilang. Jangankan bibir saya bang. Abang kalau nengok kambing dibedaki pasti abang pengen colok pantatnya kan? Saya bilang tadi Ripa, kenapa satu Udah malam? birahi kali ya? Lu kudus ngajak birahi. Oh birahi banget. Bong. Ini nih iblis nih. Iblis tuh kalau lihat perempuan bawaannya tuh pengen coli aja ya kan bang? Kalian itu semua iblis. Ya. Oh tunggu dulu dong, bahas dulu dong. Udah birahi kan? Birahi banget kan? Lihat bibir perempuan langsung berdiri burungnya ya bang ya? Yang iblis. Kalau lihat bibir keledai gimana bang? Bang nggak usah diturunkan dulu. Bentar. Kita mau hiburan dulu. Jadi bang kalau lihat bibir keledai pengen colok pantatnya bang? Ya. Kalau gimana kalau lihat bibir Tuhan abang gitu, yang cium kudus itu gimana coba? Mau kau? Berapa gua ya? Kalau lihat bibir Bunda Maria, gimana? Kebayang juga? Ya berapa Kebayang gua? lobang juga? Maaf bang, saya nggak terhingga bang, tak terbayar. Kristen sekali ya bang ya? Gak usah, Abang Kristen banget loh bang. Waduh, Kristen bang. Jadi makanya orang Kristen itu hati-hati loh teman-teman. Kalian hati-hati loh. Bisa hati-hati. Takutnya kalian tukang pecel, tukang jamu. Ini abang ini birahi loh. Lihat bibir kalian kalau ngomong tutup. Kalau perlu kalian pakai kumis. Bilang aja Kenapa? angkanya. Kalau kalian pakai, makanya Bang Jibril itu suruh saya pakai cadar. Kenapa? Bibir saya terlalu seksi menurut abang ini sampai burungnya berdiri loh. Bayangkan loh, jam segini, jam segini dia birahi banget. Udah ngecrot. Bang cari dulu ayam. Coba cari ayam dulu bang. Bang udah kalau nggak tahan cari ayam bang. Ayam banyak. Kalau dia nggak ada, ya kalau dia nggak ada, cari ayam dulu. Saya nggak terjual, saya nggak terbeli. Saya ini adalah wanita dalam Islam itu tak ternilai. Tak ternilai kami ya, karena kami tak ternilai, karena kami bukan Tuhan yang bisa dijual hanya dengan sekeping berapa keping emas itu bang. Nggak bisa bang, bahkan saya lebih punya harga diri daripada Tuhanmu. Tuhan pernah dijual bang. Bang kalau udah nggak tahan lagi burungnya pengen ngecrot, abang cari dulu lah keledai terdekat. Colok Babi aja bang. Kau gauli babi aja bang, babi cocok sama kamu itu, babi aja bang. Jangan keledai nih, babi aja. ya, Cocok ini bang sama cari kamu. dulu binatang Gila terdekat. kau ya. Udah gak sabar lagi. Gila ini. Kalau sudah nggak sabar lagi rasanya ingin mengeluarkan spermamu, bang, coba cari ayam terdekat. Kalau nggak ayam bebek juga bisa. Ya, hati-hati loh kalian nenek-nenek yang ada di dekat rumah orang ini, tolong selamatkan bibir kalian. Bicara kalian pakai cadar. Tolong ya. Jepitkan aja nonotmu di tergandeng itu. Jepitkan aja tuh nonotmu itu di tergandeng itu. Gila. Udah birahi banget, nggak tahan Birahi lagi, kali. nggak tahan lagi ingin mengeluarkan spermanya bang. Berdiri lihat bibir perempuan kalau bicara, oh my god, Kristen sekali ya. Kristen banget ya bang. Bang, anakmu kan ada bang. Gimana kalau lihat bibir anakmu? Birahi nggak kamu? Hati-hati, jangan-jangan anakmu udah dipakai ya. Wahai wanita-wanita, hati-hati kalau punya laki orang kayak gini. Gini katanya Takutnya ajaran ketika pelecehan kau ya. Takutnya ini laki-laki ini ketika bertemu dengan anaknya birahi, astagfirullahalazim, bahaya. Nggak ada Orang-orang laki-laki seperti kayak ini gitu. membahayakan ya. Turunnya bang silakan bersetubuh dengan hewan ternak. Kita Nggak lagi sana gak ada bersekupu urusan aja kau sama dengan hewan babi ya. sana kau. Siang-siang ini kau masuklah ke kandang babi kau sana. Jam segini birahi ya. Gila, Oh my god. Gila orang Ya. itu.
Udah, tadi saya hanya menunjukkan itu adalah tutorial menghadapi penghujat dengan cara apa? Santai saja teman-teman. Santai, tunjukkan kehewanan mereka, tunjukkan kekristenan mereka, dan explore bagaimana mereka sejatinya seperti apa. Kenapa? Teman-teman perhatikan di statement saya nih. Kalau ada orang berakun palsu, bernama palsu, dan menunjukkan sikap yang bejat itu, Kena report dia kan. Kena report dia. Kena report orang ini loh. Ya, selamat siang Simor. Ya, selamat siang Simor Fauzan. Fauza. Selamat siang. Selamat siang. Apa itu? Di mana kau? Seperti terapil kau. Oh, nggak ada suaramu. Ya, selamat siang Simor. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Hah? Ini room apa ya? Ya. Rom lintas agama Ibu. Hostnya ya, aku Kristen loh. Oh, halo ya. kakak, Aku selamat sekarang datang. Selamat datang. Ya, ini Rumu Alaf ya Bu. Rumu Alaf ini diperuntukkan untuk edukasi lintas iman, di mana kita bisa berdiskusi tentang agama. Oh. Dan diskusi itu Ada agama mu'alaf rupanya Ripa. nggak ada. Tapi dia mu'alaf. Yang ada tuh agama Islam. Mu'alaf itu artinya orang yang Bilanglah, menyebutkan ini hatinya. roomnya agama Islam, bilanglah, jangan kau bilang mu'alaf. Oh bukan, ini roomnya si mu'alaf. Ini orang ini mu'alaf agamanya Islam. Jadi ini adalah room mu'alaf yang beragama Islam. Gitu kali ya, biar ibu paham ya. Saya mau Ya, ada yang mau ditanyakan Bu Simto? Saya mau Silakan tanyakan, Bu mau. Kak. Iya, boleh. Kenapa muncung Ripa nggak pernah bagus kalau ngomong sama orang Kristen? Yang mana yang nggak bagus si ya orang Kak? dari tadi nawar Uniripa berapa harganya? Sekarang muncungnya. Kenapa muncungmu Ya Allah. kayak lubang pepek babi kalau ngomong terus sama orang Kristen? Oh, tengoklah Uni Kristen nggak banget ya Bu ya. tahan aku. Jai. Enggak bisa muncungmu itu kau jahit. Biar aku yang jahit. Iya, oke. Kak, saya tanya. Pepek babi seperti apa bentuknya Kak? Ya kayak mukanya muncungmu dia. itulah, kayak muncungmu. Kayak bibir ini? Ya, Oh, jadi kayak gitu. saya. Berarti kakak makan itu? Bukan masalah makan atau tidak, muncungmu kayak pepek babi, itu yang ku bilang. Ya. Kak, di Kristen itu kalau ngomong kayak gitu tuh berdosa nggak sih Kak? Ya Allah. Kalau ngomongin sama setan, enggak lah, kau kan setan, keturunan setan, ya harus diinjak-injak lah berarti- setan. Oh, jadi ajaran kasih itu nggak berlaku ya Kak kalau untuk orang Islam ya? Ini nggak ada hubungannya dengan agamaku karena muncungmu kayak pepek babi ngomong terus. Jadi cocok lah kau Iya. digitui. Karena setan itu harus diinjak-injak gitu. Oke, Bu tunjukkan ke saya Yesus pernah nginjak setan di mana Bu? Nggak ada hubungannya sama Tuhan Yesusku. Karena tapi kalau sama si Muhammad cocok disamakan. Karena Ya, Yesus Muhammad itu kan jelmaan setan. Mengaku-mengaku sama kayak Tuhan. Iya. Sudah tahu ya teman-teman Islam kan? Kayak mana lah ke muncungmu kayak gitulah muncung si Muhammad sama pepek babi. Teman-teman Tahu. perhatikan kan? Ya Allah, Nabi aku Muhammad tahu lah, benar. kayak Diam tahu lah diam itu. dulu. Jai diam dulu. Jai diam. Nah, sama lah Teman-teman kau itu. perhatikan. Iya, Karena perhatikan di teman-teman. mana-mana kau ku tengok. Dia bilang, di mana-mana kasih kau ku saya tengok. moderator juga. Membuka room. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarkan. Muncungmu nggak pernah bagus Perhatikan, ngomong. teman-teman. Selalu aja kau mengeledek orang Kristen ku tengok. Simtor, saya Nggak tanya. pernah muncung ini Prabowo bagus itu kalau nabinya ngomong. siapa? Terus Simtor, saja kayak Prabowo pepek itu babi mau agamanya melahirkan. apa? Kayak mana Ya. lah pepek babi mau Prabowo- melahirkan kayak Sim. gitulah muncungmu. Nggak pernah. Ya, Simtor, Prabowo itu agamanya apa, Simtor? Prabowo presiden kita agamanya apa? Silakan dijawab, Simtor. Perhatikan, Simtor. Perhatikan teman-teman ya. Lihat. Bagaimana dia mengatakan dia ajaran kasih, sementara kepada nabinya umat Islam, yang mana nabinya Pak Prabowo, nabinya seluruh umat Islam di dunia, itu dia katakan jelmaan setan.
Dia tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Dia tidak, saya pastikan tidak tahu tentang Nabi Muhammad, tapi dia katakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, aku juga. Ada nggak kayak gitu? Tapi begini Pak Ustadz, saya pernah buka Esa itu, ternyata sifat. Bukan satu. Nah, bukan satu, Begini. berarti berapa kalau bukan satu? Definisi Esa saya buka di Di mana? di bahasa Arabnya, Nah, terus berarti- saya buka lagi pencariannya. Definisinya yang di Arab itu ternyata sifat. Apa Esa sih? itu sifat sang pencipta. Ya mah seperti Tuhan itu wahdaniyat satu. Ya satu ini sifat namanya. Jadi siapa yang mengenalkan si sang Bapa atau si sang pencipta ini? Ya kita lihat sifatnya dulu, Nah, bagus tidak sekarang sesuai tidak ibaratkan dengan kamu ciptaannya. ibaratkan gini ya, ibaratkan gini. Saya tahu presiden Bapak Prabowo dari Bang Dato. Kata Bang Dato, presiden itu Bapak Prabowo. Bang Dato siapa? Bang Dato ini utusannya. Saya tahu presiden dari Bang Dato. Bang Dato presiden? Bukan, kan seharusnya gitu. Nah kalau kamu kan enggak. Terus yang memberitahu kamu presiden itu Bang Dato siapa? Ya utusannya, bukan presiden. Presiden juga, masa gitu? Gimana coba? Kan Tuhan ini kan gelar Pak Ustadz. Hah, Yang harus gelar? kita, iya, yang harus kita ikuti, yang harus kita ikuti. Ya terus. Berarti Tuhanmu siapa? Yesus. Loh, Yesus punya Tuhan. Yesus melakukan perintah Yesus Tuhan. punya Tuhan. Hah? Kan Yesus ini kan firman Allah. Ya pakai keluar dari data. Allah. Mana Isa Yesus juga kan punya- begitu. Enggak langsung pakai Isa data juga kan firman saja. Allah juga. Enggak gini loh caranya dialog itu ya. Saya tanya dulu, Isa di Kalau Quran itu kita menurut gini, Pak Ustadz Yesus. Kalau kita gini, misal kita akan nanya ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad siapa Tuhan itu? Ya Allah, yang Esa, Qul huwallahu ahad. Tunggu, saya tanya dulu, Ustadz. Terus Yesus, siapa Tuhanmu itu? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana, Sus? Ada di langit. Matius 18:19. Bisa kelihatan Tuhanmu, Sus. Enggak seperti Tuhanmu udah bisa dilihat, kata Yesus. 18:19. Yohanes 5:37. Jadi sama. Loh, Sus, kalau Tuhanmu adalah Allah Bapa, kamu siapa? Ya utusannya Bapa. Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa mendengarnya. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Ya, kalau Yesus. gini, nanti nggak usah dinaikin lagi. Kalau udah mulai menghujat, turunkan aja. Yang penting kita tunjukkan dulu penghujatannya sekali, gitu kan. Habis itu kita tahu kalau orang itu tidak berkualitas. Nah, habis itu baru kita turunkan. Karena kalau dia ngomong kayak gitu tuh akunmu yang kena nanti. Iya, akun kalau udah kena akunku. Gitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya, perhatikan saja teman-teman kelakuan ajaran yang baik dan ajaran yang benar dan yang nggak benar tuh terlihat dari buah perbuatannya kok. Ketika kita tanya kepada mereka, apa alasan mereka marah sama saya? Wallahi, mereka tidak akan bisa menunjukkan alasan yang benar, kecuali kebencian saja, karena saya mengobrak-abrik doktrin yang selama ini mereka imani. Kalau mereka mampu, mereka akan berhadapan dengan saya dalam ranah akademis, mereka akan duduk bersama saya untuk diskusi. Tapi bukti mereka menyerang pribadi, seperti itu bukti bahwa mereka tidak bisa membela keyakinan mereka dengan diskusi ilmiah. Kalau mereka mampu, sudah pasti mereka akan standby untuk menunggu jawaban saya, bertanya kepada saya. Tapi yang mereka lakukan apa? Menyerang pribadi. Harapan mereka adalah saya terpancing, kemudian tantrum, ngamuk, dan akhirnya mereka framing. Tuh kan Islam kan gitu kan, sayangnya lagi puasa saya. Saya lagi puasa. Ya, di Ramadan Karim ini saya diperintahkan untuk lebih mempertebal kesabaran saya. Walaupun saya sendiri termasuk orang yang tidak sabar. Tapi Ramadan ini mendidik saya supaya lebih sabar,
supaya lebih bertawakal kepada Allah. Saya tunjukkan saja di hadapan publik kelakuan mereka. Untuk siapa? Betul, ibu yang tadi menghina Rasulullah. Itulah mereka. Sebagian besar dari mereka sebenarnya sangat membenci orang yang tidak pernah mereka lihat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana ajaran ini dikatakan kasih ketika orang yang tidak mereka kenal saja mereka benci? Coba bayangkan, mungkin nggak mereka mengasihi kalian? Orang Nabi kalian yang umat Islam aja dihujat sama mereka kok. Jadi kalau ada umat Islam yang bilang, ayolah kita jangan, aduh bullshit. Saya membongkar sifat asli mereka. Jadi diskusi lintas agama ini ada beberapa manfaat ya. Pertama, membongkar sifat asli mereka. Yang kedua, membongkar doktrin mereka. Itu manfaatnya. Nah, apakah itu sangat meresahkan? Betul. Sama seperti yang terjadi ketika Yesus hadir ke dunia. Itu meresahkan orang-orang sesat sampai akhirnya dia harus dihabisi nyawanya. Dan itu sudah terjadi dulu ketika orang Yahudi menghabisi nyawa para nabi. Apakah mustahil orang-orang seperti saya ini akan di kepalanya dihargai? Tidak mustahil, teman-teman. Kenapa? Karena yang kami lakukan ini adalah apa yang sangat mempermalukan mereka secara garis besar karena berkaitan dengan agama. Kita eksplor bagaimana kelakuannya, kita eksplor bagaimana ajarannya. Begitu. Apakah perlu ibu tadi dilaporkan? Sudah perlu, karena dia membuat statement yang tidak ada dasarnya, menuduh Nabi Muhammad jelmaan setan. Tapi kalau saya katakan bahwa ajaran Kristen dari iblis, saya punya data. Datanya apa? Contoh, yang menginginkan kematian Yesus menurut Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 8 nomor 37 adalah iblis. Pertanyaannya, kalian Kristen menginginkan nggak kematian Yesus? Nah, kalau iblis hanya sekedar menginginkan kematian Yesus, apa hukum bagi mereka yang menikmati kematian Yesus? Itu dibahas. Jadi saya punya dasar. tadi ya. Ini pun kedua. Nah, gitu ya. Iya, dulu nenek moyang mereka, gereja-gereja dulu dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi anak cucu mereka justru malah menghujat Nabi Muhammad SAW. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu tadi itu hanya membuat asbab supaya dia berhak atas siksaan Allah. Perhatikan ya. Ibu tadi lisannya hanyalah menjadi asbab nanti ketika dia di neraka, dia tak mampu lagi membantah kenapa dia di neraka. Karena lisannya keji menista orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ketika nanti dia dibakar di neraka, ya tidak masalah. Dia nggak bisa lagi bilang, kan aku kan dijadikan Kristen sama kau Tuhan. Oh, nggak bisa. Karena kau belum kenal dengan Muhammad ibnu Abdullah, tapi kau katakan dia jelmaan setan. Diminta dalil nggak bisa kau tunjukkan. Tapi kalau Tuhanmu itu ada indikator adalah apa-apa yang diajak, apa kitabmu atau ajaran agamamu, indikatornya ada dari iblis, saya bisa tunjukkan bukti. Gitu. Ya, itu teman-teman ya. Di sini kita klaim statement pembuktian. Kalau tak mampu jangan naik. Kalau nggak mampu jangan naik. Tidak ada paksaan dalam diskusi. Dalam agama aja la ikraha fiddin, apalagi dalam diskusi. Begitu. Ya, tanda tanya silakan. Kak Rifa, Halo. Kak Rifa. Mertua Batak obrolan di sini seputar lintas agama ya. Kalau tidak seputar agama nggak usah. Nah, Ya, tanda tanya silakan. Ya, tanda tanya silakan. Oke, turunkan mertua Batak, turunkan tanda tanya, biarkan Gerard di sini. Yang mau ngobrol aja. Di sini syaratnya kan sudah saya bilang. Saya akan memberikan pertunjukan kepada kalian semua. Pertama, pertunjukan bagaimana sikap mereka aslinya. Yang kedua adalah saya akan mencoba untuk menggali informasi dari mereka. Turunkan aja mertua Batak. Takutnya nge-report nanti. Nah, halo Pak Gerard. Ini Kristen nih setahu saya nih Pak Gerard ini. Siang. Ya, siang Pak Selamat Gerard. siang. Di sini non-muslim boleh bertanya, boleh menjelaskan. Kalau mau membantah pakai data, kalau menjelaskan juga kalau bisa pakai data. Saya mau bertanya saja. Silakan.
Kalau saya bisa Oke. jawab, saya jawab. Kalau nggak, saya jadikan PR. Ya, betul, setuju. Apakah benar di Quran itu disebutkan bahwa semua manusia akan mendatangi neraka dan kemudian Allah akan menolong orang-orang dengan kriteria tertentu? Apakah itu betul? Apabila betul, kriterianya Betul. apa dan mekanisme penyelamatan Allah dengan orang-orang untuk orang-orang tertentu bagaimana mekanismenya atau sekilas Kriterianya mekanisme? ada. Oke. Ya, silakan. Kriterianya di Al-Quran ada. Kriteria di Al-Quran itu ada. Wabasiril ladzina amanu wa amilus solihat. Itu kriteria. Kalau mekanisme saya nggak tahu karena saya belum berada di fase itu. Karena kalau bicara mekanisme kan implementasi kan. Cara proses-proses kan saya nggak tahu itu karena saya belum berada di situ. Ya. Oke, jadi kriterianya tadi apa? Tolong diterjemahkan. Izinnya aku tombak ya Kak. Adalah turunkan aja lah juga. Artinya adalah berikan kabar gembira. Kabar gembira ini hanya diperuntukkan untuk orang beriman dan beramal soleh. Begitu. Itu kriterianya. Beriman Al-Quran surah dan Al-Baqarah. Beriman dan beramal soleh ya? Iya, Pasti itu? iya. Beriman dan beramal soleh. Oke. Saya bacakan dalil ya. terima Saya bukan bawa Oke. konsep. Saya bawa Al-Quran. Oke, Wa silakan. basiril ladzina Ya, silakan. amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, itu jawaban eksplisit dari Al-Quran ya. Nggak perlu Ya. ditambahin, nggak perlu ditafsir. Saya pikir orang yang tahu bahasa Nggak usah. Indonesia ngerti lah. Nggak usah, itu aja. Oke. Kemudian mekanismenya yang belum terjawab ya. Ya, Pelaksanaannya. nanti mekanismenya nanti Anda alami sendiri aja. Saya belum pernah ke sana soalnya. Bukan, apakah tidak bisa dicarikan dari sumber-sumber lain? Bukan tidak bisa dicarikan, Pak. Saya anti menjawab sesuatu yang bukan hal kajian saya, dan saya tidak mempedulikan mekanismenya, karena yang saya pedulikan adalah mekanisme untuk masuk ke sana, Pak. Bukan mekanisme di sana nanti, tapi mekanisme bagaimana supaya bukan masuk surga. mekanisme di sana. Bukan. Nggak, saya bicara tentang diri Mekanisme saya. Nggak, saya bicara tentang diri saya. Saya bicara tentang diri saya. Saya menjawab sesuatu yang memang bisa saya jawab, tapi saya tidak diizinkan untuk mengada-ada, sok tahu. Kalau sesuatu itu belum saya kaji, saya belum mengkaji bagaimana mekanisme nanti di yaumil hisab, belum saya kaji. Ya, sudah ada ulama-ulama yang mengkaji hal itu, tapi bukan saya. Jadi saya tidak mau menjawab sesuatu yang memang saya tidak pelajari. Mungkin saja sudah Bukan, ada ini di dalam agak salah, Al-Quran, dalam hadis. agak salah. Pertanyaan saya bukan itu, Bu. Hanya ini. Jadi Allah itu akan menolong orang yang beriman dan beramal soleh kan? Nah, mekanisme menolongnya itu seperti apa? Mekanisme Allah Kan saya sudah menolongnya. bilang nggak tahu, Pak. Ini gimana sih, kok Oke, maksain banget? nah, jawab saja, Mekanisme jawab itu saja kan nggak cara tahu. Allah. Ntar dulu. Ya, Lah memang saya belum tahu. nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Loh, bukan nggak apa-apa, memang nggak masalah. Karena yang terpenting bagi saya sekarang ini mekanisme untuk bisa masuk surga yang harus saya pelajari. Itu yang harus saya implementasikan sekarang. Ibu, saya bertanya ya. Saya yang bertanya. Kalau memang Loh, Ibu tidak. Pak, saya menjawab loh. Kalau nggak mau dengerin saya yang jawab, ngapain ngomong, Pak? Kan saya bilang lah. dari tadi. Kalau yang saya tanyakan itu mekanisme Allah menolong. Telinga Nah, Bapak kalau sehat? Anda tidak tahu, Telinga ya sudah Bapak nggak sehat apa-apa. Kan saya sudah Tapi bilang yang Anda dari tadi 3 kali. Kan saya sudah bilang 3 kali, saya belum ke sana dan saya belum mengalami prosesnya, saya nggak tahu mekanismenya, dan saya juga belum menemukan, bahkan mungkin saja saya belum membaca buku dari ulama yang menjelaskan mekanisme ketika di yaumil hisab nanti. Bu- Gimana sih, Pak? Bukan mekanisme di Ini sananya, apa sih Bu. orang nih? Mekanisme Terus mekanisme apa, Pak? mekanisme Allah menolongnya itu loh, Bu. Caranya misalnya orangnya ditarik ke atas, Ya atau saya kan orangnya nggak tahu diambil orang. saja begitu. Ya mana saya tahu. Nah, kalau Ya, mana memang saya nggak tahu, tahu, jawablah nggak tahu. Jawab saja, tidak usah dengan, Loh, dengan kan yang tadi lain-lain. saya sudah Maaf, bilang yang nggak itu saya tahu. belum Ini tahu. kenapa nih orang ini telinganya saya? Ya telingamu Ya, sehat tapi jangan nggak? ditambahin Beberapa dengan kali yang saya bilang, lain-lain, saya Bu. bilang, Jangan nggak. ditambahin dengan yang Loh, lain. urusan saya dong. Kok malah kejang? Anda yang saya yang jawab, kok Anda yang tantrum? Saya bilang, bagi saya, bagaimana cara Allah menolong saya, itu tidak menjadi kepedulian bagi saya. Kenapa? Allah saya maha bisa. Contoh, ketika Allah menyelamatkan manusia di dunia saja, saya nggak lihat Allah kok.
Saya nggak lihat Allah memberikan orang rezeki. Apakah saya sebodoh itu ingin tahu mekanismenya? Kenapa? Saya bicara tentang Allah. Ketika saya lihat di dunia saja, tanpa saya melihat zat Allah, manusia ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Lalu kenapa saya harus mempertanyakan, mengkaji, mempelajari mekanisme ketika Allah menyelamatkan manusia? Untungnya buat saya apa? Lalu Anda bertanya, Anda tahu tidak? Saya sudah jawab berkali-kali, bahkan saya hitung ada 4 kali saya bilang saya tidak tahu. Lalu ketika Anda keberatan dengan cukup jawaban tidak tahu saya, saja, apa urusannya tidak dengan ditambahin yang saya? lain-lain. Loh, Ya, jangan saya nggak ditambah-tambah mau yang dong. lain ya. Nggak mau Cukup dong. jawab Loh, saja kenapa? gini, cukup jawab. Kenapa? Maaf Pak, Kenapa saya saya tidak nggak tahu boleh? yang itu. Tunggu. Karena pertanyaan Iya, saya tidak kenapa saya menyangkut nggak yang boleh lain-lain. menambah? Karena saya hanya tanya itu urusannya? saja. Tolong Yoga jadikan moderator. Saya bilang saya mau bicara sama saya nggak mau bicara sama anjing, saya mau bicara sama manusia ya. Anjing adalah hewan yang ketika kita bilang pusi, lari, guk. Oke, kalau memang tidak tahu, Kok jawab saya saja tidak tahu, diatur? nggak usah kemana-mana ya, nggak usah kemana-mana. Saya sudah bilang nggak tahu, terus kok ngatur saya? Kamu kok ngatur saya? Saya bukan budakmu loh. Masa saya ngikutin kamu? Sudah, tidak Saya benar, bilang Tur. saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya belum ke sana. Masalahnya apa? Apa problem dari ketidaktahuan saya? Apakah Al-Quran berubah jadi kitab tidak suci? Apakah Allah berubah jadi tidak Tuhan? Apakah saya berubah jadi murtad? Apa korelasi dengan ilmu pengetahuan tentang saya yang tidak tahu cara Allah menyelamatkan nanti di yaumil hisab? Itu pertanyaan saya. Nah, kenapa saya tidak mau diatur? Karena saya nggak mau ngikutin pikiran dongo kalian. Contoh, kayak maunya kamu jawab iya atau tidak. Lah, kenapa saya harus jawab iya atau tidak? Emang jawaban cuma ya atau tidak? Ya enggak. Saya menjelaskan karena ada 900 orang yang menonton agar mereka tahu. Bagi kami nggak penting tahu bagaimana cara Allah menjelaskan. Mekanismenya ngapain kami tahu? Yang terpenting saat ini mekanisme cara-cara masuk surga yang Allah ajarkan melalui Nabi Muhammad wajib kami ketahui. Kok malah gue harus ngikutin elu penjajah? Udahlah, kalau memang kalian itu ajaran yang terbiasa Halo, untuk Arifah, menjajah hak orang lain. Arifah mau tanya nih. Kristen kenapa sih kok kayak binatang semua kelakuannya kalau di Komal Islam? Mau tanya, Menggonggong, menjajah orang. Ya nanti kan belum diizinkan bicara. Saya tahu kalian nggak diajarkan adab. Saya tahu itu kalian nggak diajarkan tata cara menghargai wanita, tata cara menghargai. Jangan menghakimi. Ya udah kalau baru masuk duduk dulu. Loh, bukti kamu nggak beradab itu kamu memotong pembicaraan yang punya Komal. Ini Komal saya. Komal Yoga ini Komal saya. Saya berhak, bahkan saya Tuhan di Komal ini, contoh saya turunkan kau. Saya bisa turunkan. Kan? Jadi saya adalah pemilik, saya diberi kuasa untuk menjadi Tuhan di Komal ini. Maka ketika ada Tuhan sedang bicara, dengarkan wahai hambaku. Kok malah kalian di sini ngatur Tuhan kalian, majikan kalian? Saya majikan kalian, saya yang naikin, saya yang turunin. Gitu loh. Kalian itu di sini yang bahkan yang ada 3 peliharaan tadi di sini. Nah, yang naik ke atas yang ingin jadi tamu saya, naik jadi tamu. Tapi kalau ingin jadi peliharaan saya, boleh. Saya perlakukan seperti memperlakukan peliharaan. Ada 3 ekor tadi. 3 ekor tadi. Nah, mau jadi peliharaan atau mau jadi tamu saya, itu pilihannya ada di diri kalian. Saya akan lihat dari sikap kalian. Kalau ingin jadi peliharaan saya, ya menggonggong seperti tadi. Tapi kalau ingin jadi tamu saya, bicaralah selayaknya manusia. Ini tempat diskusi lintas agama. Tamu saya hargai, peliharaan saya, ya perlakukan seperti memperlakukan peliharaan lah. Ya, begitu. Ya, King Herodes, mau jadi tamu saya atau mau jadi peliharaan saya? Silakan. Assalamualaikum. Tamu ini. Ya. Cuma sedikit mau Waalaikumsalam menjelaskan yang warahmatullahi tadi wabarakatuh. mekanisme ini mungkin bisa buat sedikit. Tidak perlu dijelaskan, brother. Tidak perlu. Tidak perlu menjelaskan. Tidak perlu di sini menjelaskan terlalu panjang lebar kepada orang-orang seperti tadi. Dia nggak butuh jawaban antum. Oh gitu ya. Enggak, maksud saya ada Siratul Mustaqim nih, itu yang dijadikan buat acuan. Saya sudah katakan berkali-kali, my brother. Dia tidak butuh penjelasan antum. Wallah. Ya. Umat Jadi Islam mereka- tahu kok semua Iya, bagaimana memang fase-fase betul. setelah kematian. Ya. Memang betul Jadi nggak seperti usah. itu nih. Di Mereka sini kalau ngotot tidak perlu tentang bicara kepada neraka hewan itu. ternak. Nggak perlu. Di sini bicara kepada manusia aja. Kan sudah saya bilang dari tadi. Umat Islam tolong juga jangan ngotot, ya. Kalau kepada hewan ternak, saya katakan hewan ternak di Komal ini akan saya perlakukan seperti hewan peliharaan. Tamu akan saya hormati sebagaimana seorang tamu. Itu, ya. Dan tidak perlu menjelaskan betapa wanginya bunga kepada lalat dan kecoa. Tuh. Ya, Hyong muslim atau non muslim?
Oke, aku di ban lagi, aku naik lagi yoga. Ya, selamat siang Eyong. Selamat siang Eyong. Selamat siang. Ya, turun ya Bang ya. Ya. Selamat siang. Hahaha. Kak, dia profilnya sama aku punya profil kayak gitu, Pak. Sama emang ini problemnya begitu. Bapak itu ya? Turunkan itu anak kecil tuh salah masuk. Ciri-ciri orang yang mau mendengarkan, orang yang butuh jawaban itu ciri-cirinya mendengarkan, ya. Ciri-ciri orang yang butuh jawaban dia mendengarkan. Kalau dia mendengarkan lalu mengajak kita ikuti yang dia mau, itu bukan orang yang butuh ilmu, tapi orang yang sok tahu ingin berpolemik. Ya, user 31. Muslim non muslim? Ya, oke, kita lanjut materi tadi ya. Turunkan aja yoga, takutnya nge-report nanti. Coba naikin satu-satu. Dengarkan teman-teman ya, saya tuh kalau sudah jadi narasumber di satu komal, kenapa saya ndak izinkan orang yang nggak saya kenal itu untuk menjelaskan kenapa? Saya nggak tahu siapa dia, tapi saya akan izinkan orang-orang yang saya sudah tahu kredibilitasnya. Contoh, biasanya ada Bang Jibril, ada para apologet, nah itu baru saya akan naikkan. Atau ada namanya misalnya profesor, doktor atau apa gitu dan jelas. Tapi kalau orang Islam yang saya tidak kenal tiba-tiba mencoba untuk membantu menjawab, saya khawatir nanti akan debat sama saya. Kalau saya tanya literasinya mana penjelasan kamu nanti, tiba-tiba nanti saya akhirnya sia-sia, buang-buang waktu ya. Jadi tolong yang kalian yang Islam belum kenal sama saya dan yoga, ingin naik ke sini, ingin menjelaskan, perkenalkan diri kalian dulu ya. Saya ini Uni, seorang santri dari Pondok Pesantren Sidogiri. Saya sudah belajar ini. Itu penting, kredibilitas itu penting. Nah, kalau kalian tanya kredibilitas saya sudah katakan, saya deklarasikan dari dulu saya ini pendebat dan pendiskusi karena saya mahasiswi. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman yang muslim yang naik ke sini, supaya kalian tidak nanti tersinggung di sini, pastikan kalian punya kredibilitas menjawab dan jawaban kalian itu punya data. Karena kepada kaum kafir saja kita minta data, masa kalian bicara nggak pakai data saya luluskan di sini kan nggak mungkin, ya. Pantang bagi saya, dari dulu saya selalu begitu kok. Dari dulu saya tidak izinkan orang-orang yang Islam mencoba untuk menjelaskan tanpa tahu kredibilitasnya dulu, gitu. Karena di Islam dilarang untuk mengizinkan orang yang tidak jelas untuk berbicara, apalagi tentang agama. Nanti mentafsir pakai akal lagi nanti di sini. Saya yang berdosa nanti. Ya, silakan naik ya. Kalau punya kapasitas justru saya tunggu tuh. Uni, saya seorang ulama yang ada di kota ini. Saya terbiasa berdiskusi. Silakan naik. Saya izinkan jadi narasumber, bahkan mendampingi saya. Ya. Silakan Asrianto Kendari, muslim non muslim? Muslim, Bu. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Asrianto, silakan. Aku salut sama guru, Pak. Astagfirullah. Ada lagi, Bang? Mungkin itu aja. Oke. Makasih ya Bang Asrianto, kita turunkan. Oke. PT 66. Muslim non muslim? Assalamualaikum, Muslim ini nyimak di bawah aja, turunkan. Ya. Oke Bang PT, siap. Adinda Anissa. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf kepencet tadi.
Mohon maaf Oke kepencet. kakak, saya turunkan. Is okay. Saya naikin satu-satu ya, satu-satu saya naikin dulu, biar enak kita diskusinya. Pak Dikin, Muslim non Muslim Pak Dikin. Pak Dikin. Halo Pak Dikin, saya naikin dari paling bawah dulu. BS Kanino. Halo Pak Dikin, saya nggak ada suara, saya turunkan ya, sorry. Oke. Yang Muslim kebanyakan kepencet, nggak apa-apa, kita maklumilah. Mulyadi, Wafa Osob, Joel, Putri Cenum, Sumarmi, Bani Sirwan, Choco Francis, Alexa Zahra, Uwais Alkorni, Jody, Umi Dini, Aif, Sahabat, Alesa, Devi Lubna, Sabihis, Alesa Zahra. Ini Alesa Zahra ini 2 kali pengen naik. Ada apa ya? Halo Kak Alesa. Andi anak Indigo. Aslinton Sima Mora. Kak Alesa saya turunkan ya, suaranya nggak ada. Ya oke. Ya Aslinton. Muslim non Muslim. Oke, standby dulu Aslinton. Ke siapa yang lain? Andi anak. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, Bang Andi. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan. Tengok aja nih, di bawah aja nih. Oke, di bawah ya. Oke, Aslinton. Ada ini koma Muslim, di mana kalian non Muslim boleh bertanya tentang Islam. Kalau Saya mau mau membantah bertanya. pakai data, mau menjelaskan juga pakai data, silakan, Brother Aslinton. Mau bertanya aja. Boleh. Insya Allah Kalau- saya jawab kalau saya mampu. Ya, kalau Islam kan ini di masjid itu kan ada sab-sabnya ya. Mhm. Itu kalau di umroh kenapa nih nggak ada sab-sab begitu untuk khusus bercampur? Bukannya Sebenarnya ada kalau pas sholat ya saf itu kan lagi sholat. Ya, saf itu kan ada saf sholat. Cuman kenapa waktu jadi gini, itu kenapa ada mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Ya, ada safnya di waktu umroh itu kok, bukan nggak ada. Saf itu kan ketika pas sholat tuh. Tapi kan ritual ketika umroh dan haji kan bukan hanya sholat. Ada yang disebut dengan tawaf, ya kan? Nah, jadi saf itu ketika sholat dan safnya ada kok. Oh ya. Soalnya sering kayak bersentuhan gitu kan, ini kan kayak di tempat suci. Enggak boleh sebenarnya, tidak. Jadi gini, ketika kita pergi berhaji, sebenarnya kita di situ diuji oleh Allah. Apakah kita adalah orang ini saya kasih tahu nih ya. Hikmahnya begini. Orang yang pergi berhaji itu orang yang sudah mampu secara finansial, iman, kemampuan secara jasmani dan rohani. Maka dia tahu ke sana tujuannya adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Apa yang ada pada dirinya pada waktu dia menuju ke Mekah itu tidak ada urusan duniawi. Bahkan dia meninggalkan rumahnya, anaknya, istrinya untuk ke Baitullah mendatangi Maqam Ibrahim, tempat kampung halamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, meninggalkan keduniawian untuk berada di situ. Terlepas nanti apakah dia mati di sana atau selamat dari tempat itu. Artinya orang-orang yang datang ke Mekah itu orang yang mustahil secara esensi menyengajakan diri untuk bersentuhan kulit dengan perempuan, dengan laki-laki. Ya. Nah, lagi pula yang membatalkan wudhu salah satunya adalah kulit bertemu kulit. Apakah perempuan di tanah haram itu terlihat kulitnya kecuali wajah dan telapak tangan? Mungkin kalau dia bersengaja untuk pipi kiri kanannya ditempelkan kepada laki-laki ajnabi, maka ini adalah orang yang menyengajakan diri bermaksiat di Mekah. Dan itu nggak akan dibiarkan. Maka jadi kalau seandainya bertemu pun saya kulit dengan laki-laki lain, badan kan tertutup oleh hijab. Dan lagi pula ketika saya bersentuhan dengan laki-laki lain, makanya perempuan itu kalau bisa pergi dengan mahram. Dia tidak akan, kita tuh lagi membayangkan yaumil hisab nanti, di mana di situ laki-laki perempuan bercampur dan kita nggak ada otaknya, mohon maaf brotherku ya, kita otaknya nggak ada yang mikirin selangkangan harusnya pada waktu itu. Karena pada waktu itu kita tidak bergesekan kulit by kulit.
perempuan tertutup hijab, maka tidak batal lah. Tapi kalau perkara tentang posisi depan belakang, ya karena agama Islam ini agama yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena Allah sudah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kecuali melainkan sesuai dengan kemampuan. Ini hikmah yang saya coba dapatkan dari kenapa kita berhaji itu seperti itu. Karena kita di sana itu nggak memikirkan syahwat. Turunkan ini yoga. Saya nggak butuh orang-orang yang ini ya. Saya nggak butuh. Sorry ya, maaf. Saya lagi nggak ingin mendengarkan penjelasan kekristenan dia. Kecuali saya lagi pengen bermain-main dengerin penjelasan Kristen, saya naikin lah Darni, Petra. Saya lagi ingin siar Islam. Nah, di sini kita nggak butuh penyesat. Kita butuh orang-orang yang belum tahu tentang Islam untuk diberitahu. Wallahu a'lam bishawab seperti itu. Makanya ada 4 mazhab, brother. Mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i. Begitu, Aslinton. Silakan ada lagi. Dan itu tidak berkontradiksi dengan esensi bahwa perempuan itu terjaga auratnya gitu. Karena perempuan di sana tertutup. Kecuali perempuan di situ tidak berbusana, terus laki-laki tidak berbusana. Oh, berarti baru nih ajaran iblis nih. Katanya nggak boleh bersentuhan, tapi di Baitul Haram semua pada bugil, kan nggak boleh. Tapi kan perempuan tertutup pakaiannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan Aslinton? Sebelum Aslinton bertanya lagi, ini ada Choco Friend. Choco Friend muslim atau non muslim? Choco Friend muslim non muslim? Saya Kristen. Oke, standby di sini. Diizinkan untuk bertanya tentang Islam. Tapi kakak double suaranya kak. Double ya. Mungkin kakak turun dulu, keluar aplikasi TikTok, masuk lagi ke Komal, naik lagi. Insya Allah kita kasih tempat untuk bertanya. Awi muslim. Sudah. Oke. Enggak, masih double. Masih double. Ya. Mungkin seperti yang saya sarankan tadi, kak turun, keluar aplikasi TikTok, masuk lagi, lalu naik. Oke ya. Oke, siap kak. Nanti saya naikin. Awi muslim non muslim. Awi muslim non muslim. Oke, turun ya. Joel muslim non muslim. Joel. Oke, kita ke Aslinton lagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim non muslim? Muslim nih. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, dinaikkan tadi. Di bawah aja nih. Izin dia. Siap. Kakak Choco Friend tetap doubling, tapi ya nggak apa-apa. Kakak di mute kalau saya bicara, biar nggak double. Oke. Ketika kakak bicara, saya tidak akan bersuara sama sekali biar nggak double. Saya akan simak dan dengarkan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi ketika saya berbicara, tolong di mute biar tidak doubling. Oke, kakak di sini mau bertanya atau mau menjelaskan agama kakak? Silakan dibuka. Saya mau bertanya. Oke. Saya izinkan satu pertanyaan maksimal 3. Di sini ada 2 orang Kristen, 1 orang 3 pertanyaan maksimal ya. Biar kita rolling. Di mute kak kalau saya bicara. Oke. Ya. Kan saya mute atau saya bertanya langsung? Di mute dulu aja. Aslinton belum selesai. Aslinton baru 1 pertanyaan. Kakak nyimak. Aslinton 2 pertanyaan sebelum saya pindah ke Choco Friend. Silakan. Aslinton pertanyaan kedua. Itu aja sih lu tadi. Saya kira ada aturan. Mau standby di sini? Oh, aturan dalam Islam itu pasti ada, brother. Makanya ada kaidah fikihnya Islam. Fikih naik haji juga ada, fikih sholat juga ada, fikih perempuan juga ada. Nah, Aslinton mau standby di sini atau mau turun? Mau standby menyimak di sini atau mau turun? Silakan dipilih. Di sini aja dulu nih kalau bisa. Oke, di mute, standby, belajar. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung interupsi ya untuk bertanya, oke? Oke, terima kasih Aslinton. Oke, kakak Choco Friend silakan dibuka. Saya diam, saya nggak double. Oke, saya mau menanyakan di surah 61 ayat 14 itu ada yang mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah
sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, pertanyaan saya di sini itu yang mau saya tanyakan ya, yang kita tahu kan pengikut-pengikut Isa yang setia itu adalah Kristen. Bagaimana mungkin Allah yang orang Islam bisa menolong pengikut-pengikut Isa yang Kristen? Itu pertanyaan saya yang pertama. Boleh dijawab dulu, Liva? Oke, pertanyaan bagus dan terima kasih pertanyaannya di mute. Oke, saya harus meluruskan kesalahpahaman Anda. Tadi Anda mulai diksinya yang saya tahu, yang kita tahu. Pengetahuan Anda itu tidak berdasar karena Anda bicara tentang Isa Al-Masih putra Maryam perspektif Al-Qur'an. Isa Al-Masih putra Maryam perspektif Al-Qur'an adalah hamba Allah, Rasul Allah yang diutus mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu dulu yang harus dipahami. Dan Isa Al-Masih putra Maryam punya sahabat yang disebut dengan Hawariyun. Hawariyun ini bahkan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai orang-orang Islam. Karena Islam sendiri secara esensi adalah agama yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya, ciptaannya, turun-temurun mulai dari Abraham, Nuh, Adam sampai Nabi Muhammad SAW secara esensi. Yang secara historis upaya manusia menggali sejauh mungkin sesuai kemampuan mereka, ditemukan bahwa Islam baru hadir di abad ke-7, bukan berarti Islam baru ada di abad ke-7. Sama seperti Christopher Columbus menemukan benua Amerika untuk pertama kalinya, bukan berarti benua Amerika baru hadir pada waktu itu. Itulah Islam. Islam sudah ada bahkan sebelum manusia diciptakan secara esensi, karena esensi Islam artinya adalah din yang mengikat agar makhluk itu aslam, tunduk patuh, salim, suci, dan juga salam. Ini esensi Islam. Lanjut, dalam surah yang Anda bawa, surah As-Saff ini, ayat ke-14 ini ya, kita akan baca, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata. Di sini Allah mengutip perkataan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam sebagai informasi yang mustahil kami ketahui, karena informasi ini informasi gaib, kami tidak berada pada tempatnya, Nabi Muhammad tidak berada di situ pada waktu itu. Allah mengutip pembicaraan, mengulangi pembicaraan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam pada masanya, pada waktu Nabi Isa mengajarkan agama Islam. Dia berkata seperti ini ya, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya. Apa kata Isa Al-Masih kepada pengikutnya? Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka di sini yang dimaksud pengikut Nabi Isa adalah orang Islam yang mengikuti syariat Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dari kalangan Bani Israel, bukan Kristen ya. Nanti saya tunjukkan perbedaan Nasrani dan Kristen ataupun pengikut Nabi Isa dengan Kristen. Maka pernyataan bahwa Hawariyun itu adalah Islam ada dalam surah Ali Imran ayat ke-52. Ketika Isa merasakan kekufuran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawari. Hawari ini istilah untuk sahabat setianya baginda Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam juga ya, karena tidak masalah kami mengatakan Adam sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, itu pujian yang berbentuk kalimat pengagungan kepada para nabi tersebut. Maka Isa Al-Masih putra Maryam sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang mengajarkan agama Islam dan pengikutnya adalah Muslim. Ini dalilnya. Para Hawari atau sahabat menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Apa perbedaannya dengan Kristen? Istilah Kristen tidak terdapat dalam Al-Quran, karena Kristen ini bahasa Yunani dari kata Kristos. Kata Kristos itu artinya adalah translate dari, bukan translate, terjemahan atau dari kata Mesiah.
dari bahasa Ibrani kata Mesiah. Apa kata Mesiah yang dimaknai oleh orang-orang Yahudi sepanjang perjalanan pelajaran yang saya dapati? Mesiah adalah istilah untuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman, menjadi raja, dan apa yang Tuhan kehendaki terhadap orang ini, yang ingin Tuhan lakukan kepada manusia, terlaksana oleh orang ini. Salah satunya adalah Daud alaihissalam sebagai Mesiah, dan Nabi Isa juga Mesiah. Artinya kalau kita merujuk kepada yang diurapi, kata-kata diurapi ini, kalau teman-teman belajar bahasa Jawa, ini adalah istilah dari bahasa Jawa. Urapi itu sebenarnya sama dengan kata mengusap, memberikan minyak. Kenapa di Islam dia bergelar Al-Masih? Dari kata masaha, mengusap. Kenapa? Karena identifikasi para ulama, salah satu ciri Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah dia bermukjizat dengan cara mengusap. Itu dulu. Nah, lalu Kristen apa? Kristen adalah segolongan orang yang mengklaim mereka pengikut Yesus. Ingat, klaim. Klaim ini bisa benar, bisa salah, tergantung pembuktian. Contoh, kalau kita katakan perspektif Bible, murid-murid Yesus adalah orang yang betul-betul mengikuti Yesus, mari kita uji. Contoh, ketika Yesus memerintahkan, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tunjukkan satu murid yang diklaim sebagai murid terkasih Yesus 12 orang, melaksanakan perintah Yesus sebagai legitimasi bahwa mereka betul-betul mengikuti Yesus, yang pernah membaptis dengan menggunakan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau tidak pernah terbukti mereka membaptis mengikuti arahan Yesus, apa alasan mereka dikatakan pengikut Yesus? Bukankah itu artinya pengingkar Yesus? Maka itu cara saya membuktikan bahwa Kristen yang mengklaim pengikut Yesus adalah pengikut Yesus betulan, itu tidak benar. Maka tunjukkan kepada saya bukti bahwa murid-murid Yesus, ke-12 murid itu membaptis menggunakan seperti arahan Yesus, nama Bapa, nama Putra, nama Roh Kudus. Itu pembuktian bahwa Kristen murid Yesus yang dalam Biblos bukanlah pengikut Yesus tapi pengingkar ajaran Yesus. Silakan my brother ditanggapi. Oke nih, jadi kalau saya perhatikan lagi di sini, dibilang di situ, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Berarti Allah itu memiliki agama kah? Oke, saya jawab. Allah tidak beragama, tapi Allah pemilik agama. Dimir. Double. Allah tidak butuh surga, tapi Allah pemilik surga. Perhatikan kata-kata saya. Allah pemilik bumi bukan berarti Allah butuh bumi. Perhatikan kata-kata saya, ini bahasa Indonesia yang sangat mudah dimengerti. Allah pemilik Rasul bukan berarti Allah butuh Rasul. Segala sesuatu yang ada ini adalah milik Allah. Maka agama Islam itu agama yang datang dari Allah, bukan Allah yang beragama Islam. Tapi Allah memiliki agama tersebut. Maksud mudahnya adalah Allah sumber agama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi, Rifa. Karena Rifa tadi bilang pertanyaan keberapa ini? Iya, pertanyaan ketiga kedua ya. ya. Ketiga ya. Yang ketiga. Tadi, Nanti standby kita naikkan yang muslim lain. Kalau tidak ada nanti pindah lagi ke Anda. Oke. Saya mau nanya satu kali lagi. Tadi kan Rifa bilang bahwa Allah tidak butuh rasul-rasulnya. Benar, seperti itu ya. Yang mau saya tanyakan adalah kalau Allah tidak butuh rasul-rasulnya, kenapa di dalam syahadah kalian harus menyertakan nama Muhammad? Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah. Begitu. Kenapa harus begitu? Oke. Jawab, tolong jawab ya. Siap.
Yang bersahadat adalah saya. Maka yang butuh mengakui bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah Rasul saya, bukan Allah. Allah memerintahkan syahadat, Allah memerintahkan salawat. Karena Allah berkehendak. Allah memiliki hak untuk memberi aturan. Aturan yang Allah perintahkan kepada saya adalah mengakui bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah Rasul. Bukan Allah yang butuh Rasul. Saya yang butuh Rasul. Makanya saya yang bersyahadat. Gitu. Oke. Jadi kalau kalian bersahadat, ya tanpa pakai nama Muhammad bisa tidak? Oke. Bersyahadat itu artinya mengikrarkan diri, di mute, bahwa saya percaya kepada Allah. Dari mana saya tahu Allah tanpa Muhammad ibnu Abdullah? Maka saya butuh Muhammad ibnu Abdullah. Oke, berarti Islam tidak bisa ada kalau tidak ada Muhammad. Betul begitu? Saya jawab, Islam tidak akan pernah bisa tersalurkan, tertransmisi, terdistribusi ke dunia kalau Allah tidak mengutus Rasulnya. Bukan hanya Muhammad, termasuk Isa, termasuk Ibrahim, termasuk Musa. Mereka bergelar Rasul. Islam tidak akan terdistribusikan ke dunia kalau Allah tidak memiliki kehendak untuk mengutus Rasul-Rasulnya. Itu kata yang paling tepat. Oke, berarti tidak bisa syahadah itu tanpa namanya Muhammad gitu ya? Tidak bisa ya? Kami tidak akan sempurna menjadi Muslim tanpa mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Oke, baiklah, itu aja. Dan satu lagi, Rifa, saya minta maaf untuk ibu-ibu yang tadi itu ya. Saya rasa itu tidak mewakili seluruh umat Kristen ya. Dia tidak berkata-kata baik sama Rifa. Saya mohon maaf ya. No matter. Oke. Kami mengasihi Rifa. Kami mengasihi Rifa. Kami berdoa buat Rifa. Oke. Itu aja. Bagaimana ya. cara kakak mengasihi saya? Saya berdoa supaya akan dibukakan seperti orang Muslim juga berdoa buat kita ya supaya dapat hidayah. Begitu pula kami berdoa supaya Rifa dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Gitu aja boleh ya. Boleh satu pertanyaan ke kakak? Oke, boleh. Apa gunanya kakak mendoakan saya sementara dalam kitab kakak Yesus mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih? Bukankah keselamatan itu atas pilihan Tuhan kakak, bukan atas doa kakak? Ya betul. Karena seperti Yesus itu memilih ya, Allah itu memilih yang mau dia selamatkan akan dipilih ya. Oleh karena itu ya. Berarti kakak baru doakan saya. Dengar dulu. Saya ini hanya berdoa. Gak usah pakai ketawa. Tolong hargai kakak saya ini ya. Yang ketawa bukan saya tadi ya. Bukan. Itu Yoga atau Alfi ya. Oke. Coba kakak mute dulu. Gini teman-teman. Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis bahwa kita diperintahkan untuk bersikap adil kepada non-muslim. Mereka tidak tahu Islam, normal. Mereka sakit hati kepada penyampai firman Allah, wajar. Mereka memiliki kesakitan dalam hati, itu natur. Tapi ketika kita diperintahkan untuk bersikap adil, saya mohon dengan sangat untuk menghormati beliau. Ya, saya minta tolong dengan sangat. Beliau tidak menghujat, beliau bertanya. Bahkan pertanyaan beliau itu menjadi wasilah jangan-jangan untuk banyak umat Islam yang selama ini nggak tahu tentang hal yang beliau tanyakan. Bisa jadi pertanyaan beliau tadi menjadi asbab ada orang di luar sana yang non-muslim yang salah paham selama ini akhirnya tahu. Maka seharusnya beliau kita hargai. Ini saya. Tapi kalau saya sudah mendeteksi sekali saja kedustaan, dusta itu pilihan. Orang yang pernah berdusta sekali, maka ada potensi dia akan berdusta lagi. Sekali saja saya melihat beliau pernah menghujat agama Islam, kalian tahu siapa saya kan? Maka tolong kita hargai saudari kita di sini. Pertanyaan dari beliau itu mungkin terdengar konyol bagi kalian bilang kayak pertanyaan anak TK. Itu wajar. Karena beliau tidak pernah belajar Islam. Justru kita beruntung ada orang seperti Kak Coko ini. Bayangkan, yang selama ini naik ke komar kita membawa narasi kebencian kepada pribadi saya dan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita kesulitan untuk mentelusuri pemikiran mereka terkait Islam.
Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi pemikiran mereka terhadap Islam, kita tidak bisa meluruskan. Tapi Kak Coko tadi membawa gagasan, ide, pertanyaan dari mindsetnya sebagai Kristen tentang Islam, yang mana itu menjadi sumber ilmu bagi kita, supaya kita bisa memberikan pelurusan kepada apa yang salah pahami. Gitu. Jadi saya justru respect dengan Kak Coko di sini. Begitu. Jadi tolong kita hargai, hormati beliau selagi beliau masih tidak menunjukkan peperangan terhadap kita, karena wajib berperang itu ketika kita diperangi. Nah, silakan Kak Coko. Mungkin saya mau sholat di sini. Oke. Oke, Masuk asar. saya itu aja dulu. Nanti kalau kapan-kapan saya naik lagi gitu aja. Kita saling mendoakan terima ya. kasih banyak. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Rifa. Tuhannya Yesus memberkati saya. Terima kasih banget buat Kakak Coko ya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada Kak Joko. Kak Joko mau turun silakan. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Anda adalah oknum. Saya mengatakan Anda oknum jarang-jarang. Saya ada beberapa kali bertemu dengan umat Kristiani. Ada kok di antara mereka itu yang memang tidak tahu tentang Islam, tidak berniat menyerang Islam, tapi mereka hanya mencoba untuk mempertanyakan apa yang di benak mereka selama ini mereka dapatkan. Tugas kita meluruskan. Kalaulah kita tidak bersikap baik kepada mereka dan tidak bersikap lembut, maka Allah katakan dalam Al-Quran, kalau kau tidak bersikap lembut ya Muhammad, tentulah mereka akan meninggalkan ajaran Islam ini. Maka penting bagi saya tentunya menghormati orang-orang seperti Kak Joko tadi. Bahkan saya respect dengan beliau. Ya, di sini ada Mamot ya. Mamot silakan. Muslim oh Kristen ini Kristen ya. Satu pertanyaan sebelum saya sholat asar. Oke. Satu pertanyaan, bagaimana cara Allah untuk menciptakan bumi? Oke. Allah hanya berkata kun maka terjadilah. Ketika Allah berbicara, membuat sebuah pernyataan kun, kalimat, maka terjadi apa yang Allah ciptakan. Begitu. Datanya di mana? Dalam Al-Quran. Kalau saya kasih datanya, Di surah kamu berapa? menerima jawaban saya? Iya, pasti Iya, saya terima. Oke. Pertanyaan selanjutnya habis itu ya. Mari kita lihat datanya teman-teman dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Apa katanya? Ya, bentar ya. Tapi saya setelah ini saya 2 kali cari data buat kamu, effort saya kayaknya nggak main-main. Saya mau tanya balik ke kamu supaya saya dapat sesuatu ya. Saya nggak mau sia-sia aja ya. Saya orangnya nggak mau rugi soalnya. Ya, nanti saya tanya balik sama kamu. Saya minta data juga nanti. Baik, di sini saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Clear jawabannya ya. Gak usah dipertanyakan lagi karena kamu cuma minta Artinya data. apa? Kalau minta penjelasan nanti saya jelaskan. Sekarang oke. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata padanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana proses Yesus menjadi manusia? Silakan dalam Bagaimana Bible. dengan An-Najiyah 30? Wow, ternyata teman-teman, inilah kualitas umat Kristen. Ketika kita sudah tunjukkan dalil, effort kita nggak main-main, mereka nggak butuh itu. Loh, Makanya saya katakan, artinya tidak perlu kita Al-Baqarah yang kau memberikan mutiara kepada mulut binatang, karena dia nggak butuh jawaban. Minta dalil kita tunjukkan. Kita kasih tunjukkan. Hanya saya tanyakan hal yang serupa. Bagaimana cara Tuhanmu menjadikan Tuhanmu yang satu lagi jadi manusia? Belum dijawab teman-teman. Sulit. Ya. Kenapa? Kan saya sudah bilang tadi, Ramadan Karim, saya lagi nggak mau menghadapi binatang peliharaan jadi peliharaan saja. Di sini yang dihargai adalah tamu. Yang tidak dihargai adalah hewan peliharaan. Ciri-ciri hewan peliharaan adalah seperti anjing, menggonggong nggak berhenti. Dikasih tulang minta daging, dikasih daging minta tai. Oten begitu kelakuannya. Ya begitu. Coba kalian perhatikan, kalian punya anjing di rumah. Coba kalian dikasih kotoran dimakan, dikasih daging dimakan, dikasih daging masih tetap guk guk guk. Nih, jadi buat apa? Buang waktu saya, hilang kerut. Saya udah capek treatment kecantikan loh. Saya sudah pakai skincare, senam wajah,
supaya wajah saya tidak mengkerut. Tiba-tiba harus menghadapi hewan yang akan membuat kerutan-kerutan di wajah saya semakin tidak bisa. Jangan tambahi kerutan di wajahku yang sudah paripurna tanpa operasi plastik ini ya. Dengan menggunakan bahan-bahan alami, wajahku sudah tidak ada kerutan-kerutan walaupun umurku 37. Gara-gara kau muncul satu kerutan, tidak worth it, saudara. Tidak worth it, saudara. Ya, oke. Alfi lanjut deh. Ya, diskusi bagus Alfi. Ingat Alfi, tidak ada tempat untuk penghujat di sini. Kita lagi nggak. Kalau hewan peliharaan, letakkan di luar rumah, di kandang saja. Oke? Jangan biarkan si Yoga meletakkan hewan ternak, hewan peliharaan, hewan liar, serigala berbulu dompet di komal ini. Kecuali saya garuk muka kalian berdua. Saya garuk muka kalian berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Saya sholat asar. Ya lanjut. Yoga sama Alfi. Kalau perlu naikin Bang Jibril dulu. Bang Jibril, ini dulu lah. Nampingin lu nih komal ini. Bang Jibril kan di bawah. Udahlah Alfi ya. Alfi temenin ya. Ini sholat dulu. Assalamualaikum. Bisa. Waalaikumsalam. Kasih aku moderator Bang Yok. Oke. Oke, sudah. Ada lagi Bang di bawah Bang? Nggak tahu. Ini aku tengok dulu, bentar. Enggak, ini naikin aja nih sekocak gini. Apa sih mau dia? Silakan Alfi. Matt. Udah naik dia belum nih? Loading kan dia jaringan nih mungkin itu. Oh, udah aku naikkan dia weh, tapi jaringan dia bermasalah. Derita dia lah itu. Pengujat itu Alfi yang kasih panggung ya. Bang Jibril naiklah Bang Jibril. Gak mau dia. Bang Jib. Mana lagi Bang Yoga? Apa Bang Alfi? Mana lagi? Ada di bawah tuh, tengok di bawah dulu bentar. Mana ya? Halo Pak Judi. Bang Judi. Judi Murdiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, adik-adikku semua. Waalaikumsalam Nadia. Mau ini Yoga minta tolong akunnya di polo-polo gitu. Oh iya Kak. Follow dulu Kak Nadia, kita ini kawan-kawan. Karena akunku habis ditembakin sama Oten. Sedih hatiku. Aku juga loh, ini yang kedua aku. Iya. Ngeri kali Oten ini. Tidak ada rasa kasihannya. Terima kasih saudara kawan-kawan. Polo Kak Nadia kita itu. Yos apa nih? Yos Jibal, selamat siang. Selamat sore. Selamat sore, iya. Habis bantai Oten berapa biji Kak? Kok kena tombak? Otennya pada mencret semua kemarin. Itu Alpi ada Alpi. Baik-baik kali kalian, ya Allah, ya Allah. Di follow kalian ya. Oh ya Allah. Kasih aja dia dulu ngomong mau Yoga. Iya. Ada ditanyakan Yos. Sembilan apa temanya itu ya Bangku?
ya kasih teman enak banget loh karena dia Iya, Dek. ini loh kak ada cibal kak kasih temanya dulu kak apa ini kak Mau tema apa kau, Yos? Enggak percuma sudah kita kalau ini. Kalau tidak ada Kau udah tema ngomong percuma kau. Kau udah ngomong percuma, belum apa-apa udah percuma. Iya, udah maksudnya. temanya itu siapa Yesus udah Atau langsung ditanya boleh. iya bertanya lah kau Oh, begitulah. Bukan saya tanya. Tapi kalau bertanya kau, nanti kau ditanya balik boleh ya? Jangan kau kabur. Boleh. Oke, lanjut. Betul nggak dalam Islam itu menghalalkan darah itu? Darah itu haram. Haram. Ya. Bangkai darah tidak boleh dimakan, haram. Bangkai babi darah tidak makan. Misalnya di Al-Quran ada tertulis itu. Haram, apa itu? Halal darah itu. Di mana? Di mana? Di Al-Quran. Ya di mana? Masa kamu tidak tahu juga sih? Iya di mana? Makanya saya tanya karena nggak tahu di mana. Ini pura-pura tidak tahu lagi begini. Ih, gak ada yang pura-pura di sini, bre. Ini puasa ini. Ngapain aku bohong-bohong? Di mana? Kalau pura-pura tidak tahu. Jujurnya kalau begitu. Enggak. Mana? Ada di Al-Quran itu, Bang. Yang mana? Bilang-bilang ada doang. Gue bilang Yesus menikah ada di dalam Bible. Bisa aja. Mana? Gak ada. Dia cuma dengar-dengar. Lucu kalian. Kalian bertanya nggak ada dasar loh. Kenapa sih? Bertanya aja loh. Ini masih bertanya loh. Iya pernah saya lihat di Al-Quran itu. Iya di Saya mana? tidak tahu nomor berapa itu. Iya di mana? Nih. Coba Kalau di situ lu bilang lihat. tidak ada ya udah. Ngomong tuh berdasar gitu. Kalau dikatakan di Al-Maidah ini surah Al-Maidah ya, ada yang ketiga dikatakan di sini diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi ya yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk. Ini darah haram. Tuh bilang darah halal di Islam itu di mana itu belajarnya? Yang darah halal itu mah di agama kalian tuh, ya kan? Ya enggak? Ayo, pertanyaan saya belum jawab. Kamu ada di Al-Quran itu? Haram. Kan aku udah kasih. Haram. Kan aku udah kasih. Al-Maidah ayat yang ketiga, diharamkan bagimu bangkai, darah. Udah? Mana dia? Kabur. Kau cuma bertanya. Limbah Yunani nih bertanya aja udah salah loh, apalagi menjawab. Begitulah mereka, cuma dengar katanya. Katanya pernah dilihat. Mana kalau pernah kau lihat? Pasien selanjutnya. Mana Yoga? belum ada minta permintaan bang. Waduh, klinik kita sepi kawan-kawan. Aduh, hilang.
Mana pasien Bang Yoga ini? Ten, naiklah Ten. Aku butuh ini Ten. Siapa ini? Si Rasmi. Mungkin cerita tua, mungkin cerita indah ini. Coba. Siapa ini? Ya, selamat sore cinta indah. Sore. Wah, feeling gue nih, aduh. Memang Rasmi ini nggak bisa jauh-jauh dari yoga memang. Pak Rasmi. Ya, aku mau bertanya. Iya. Kamu bertanyalah. Di mana Allah Islam saat umat Islam mengalami siksa kubur? Di mana Allah umat Islam saat umat Islam mengalami siksa kubur gitu? Betul? Yes. Allah itu wujud. Allah itu ada tanpa membutuhkan arah dan tempat, Kak Rasmi. Karena kalau pertanyaannya Allah di mana, itu merujuk kepada suatu tempat. Terikat dia, sementara Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Allah berada di zatnya. Allah tidak terikat dengan pertanyaan di mana. Itu Allah memberikan kuasa terhadap malaikatnya dalam barzah untuk dipertanyakan nih apa-apa saja yang telah dilakukan oleh umat manusia. Nah, apabila umat manusia itu bertakwa semasa hidupnya, maka di alam barzah dia diberi kenikmatan, tidak akan disiksa di alam kubur gitu. Maksud aku, pertolongan Allahmu di mana saat kalian mengalami siksa kubur? Aku ndak mengaku, kata Allah, kah? Gak ada Allah bilang gitu. Allah itu tidak terikat dengan pertanyaan di mana, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan ciptaan yang baru. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau Anda tanya di mana, oh berarti Maksud aku Tuhan Yesus datang menyelamatkan umatnya yang berdosa. Nah, Allahmu di mana saat kamu disiksa? Allahmu di mana? Kenapa tidak menolong umatnya? Itu maksud saya. Dia berontak di gua kan dan nyanyi. Aku nggak mampu. Hanya Yesus. berarti Ya kan? Tuhan kau terikat ruang dan waktu, datang gitu, turun ke bumi, gitu. Tuhan kau Ya datang. kan? Mari Iya. dulu kita bernyanyi. Aku ndak mampu. Ngapain kau nyanyi di sini? Aduh, nggak ada uang kecilku. Uclim. Nggak ada uang kecilku. Aku ndak mampu. Memang ada gila-gila dari dulu nggak berubah sama kau Rasmi. Kau rusak moodku aja kau. Memang Sumpah, ada. mampus Gak kau. ada isap-isapmu Rasmi. Kena ludah kudus kau kan. Kau orang lagi puasa mancing kau. Tolonglah, kalian diminta untuk bertanya aja belum lurus lagi. Kayak mananya kalian ini? Capek loh. Dikasih dahak.
Siapa yang dikasih dahak? Rasmi. Ada si Rasmi. Tadi di sini. Ngapain dia si Rasmi? Ngapain dia? Masih menuhankan itu dia, masih menuhankan yang bernonot dia. Masih kan. Mak, nggak bisa ngomong kuat-kuat di sini ya. Nggak tahu kenapa aku ngomong kuat-kuat langsung rungkat dia. Gas aja Kak, panggil yang lain Kak. Ngamen dikasih ludah sama Alpi. Aku ndak mampu. Apa maksudnya aku ndak mampu? Bantu tap-tap layar kakak-kakak semua di bawah, bantu tap-tap layar. Karena sekarang lagi ini ya, lagi komal-komal gampang rungkat. Ngomong keras aja rungkat, apa-apa rungkat. Di tap-tap layar ya. Di apa namanya ini? Tap-tap layar. Apa kabarmu Kak? Sehat kok Kak? Sehat dekku. Sehat kau dek. Mama aku ngenak bareng. Gara-gara apa? Kak apa ketempel setan. Setan Rasmi. Mungkin ku rasakan. Di Rukiah lah, di Rukiah. Ketempel setan aku kata orang, kata Pak Ustaz. Iya. Makanya berkuah-kuah. Iya itulah kan. Makan yang berkuah-kuah biar cepat sehat. Udah berobat? Sudah Kak, sudah. Panas bareng itunya. Iya, minum itu. Minum apa? Banyak makan apa? Banyak makan buah kayak pir itu. Itu meredakan demam juga dia. Berarti nggak puasa lah ini ya? Enggak puasa aku hari ini Kak. Iya, nggak usah lah dulu puasa. Takutnya nanti dehidrasi dia. Kalau demam itu harus banyak minum. Juga radang tenggorokan kali. Gak ada lagi yang minta naik bang yoga. Di sini kosong bang. Gak ada Balpi. Kemana Oten sekarang? Kok nggak ini Oten? Kok nggak pernah mau lagi naik komal? Kali aja kalian mualaf loh. Kalau kalian di bawah berarti kalian mau mualaf. Berarti kalian kalau di bawah. Kalau naik kalian masih memberontak gitu loh. Memberontak gitu. Tapi kalau kalian udah di bawah itu artinya kalian udah ngalah pasrah, hanya menunggu datangnya hidayah. Karena sekarang hidayah itu semakin dekat kepada Oten-Oten. Di setiap aku buka TikTok, semua mualaf semua. Mualaf semua. Oten. Hati-hati kau Ten. Jangan menghujat kali ke Islam itu Ten. Jangan menghujat kali. Ya. Tiba-tiba mualaf Ten. Tiba-tiba mualaf. Rindu kali aku sama Oten ini bah.
Baru semalam aku tak live, rindu aku sama Oten. Tolonglah Ten, datanglah kalian ke sini. Aku rindu betul sama kalian Ten, aduh. Tolonglah Ten, maki aku lah Ten, aku butuh dimaki Ten, tolonglah Ten. Oten kan suka kali memaki aku, silahkan. Yang penting kian punya nyali naik ke atas Ten. Naikkan Rasmi, janganlah dinaikkan itu. Jangan, dia nggak usah mualaf lah. Dia biarlah tetap kekal jadi bahan bakar api neraka. Rasmi bahan bakar api neraka Jahannam. Naiklah ke boneka santet. Mana dia? Oi boneka santet, mana kau? Siapa boneka santet? Si Rasmi tua luka. Biar masuk neraka Jahannam, gak usah kamu walap. Hati-hati Nadia, nanti akan ditunjukkannya nonotnya samamu. Ay mak, ngeri kali, ngeri kali. Itu Nadia cerita JJ waktu sekolah, juara 2 dia. Ada udah Ripa. Uni, Jadi betul kata Kak Nadia, kita nggak butuh mengislamkan orang yang memang memilih untuk kafir, karena itu hanya akan berbahaya untuk Islam sendiri. Banyak orang-orang yang menyamar menjadi Islam kemudian justru malah menjadi penghancur. Jadi biarkan mereka bermain-main dengan kekafirannya gitu. Ya Alfi? Uni, setahu Alfi kan kalau bulan puasa nih setan semua diikat kan. Rasmi kok masih lepas Uni? Itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya yang memang jahat itu, jadi kalau orang Kristen ini kan jahat, mereka setan yang disalahin. Sebenarnya bukan setan yang salah, udah mereka yang memilih sendiri. Tanpa dihasut setan pun mereka udah bakalan jadi begitu gitu. Betul. Tanpa dihasut iblis pun mereka akan seperti itu. Aslinya mereka jahat kok Uni, aslinya mereka jahat. Jahat mereka Uni. Mereka yang ini ya, mereka yang memang kafir kepada Allah ini, maksudnya memang mereka itu sudah tahu kebenaran lu menolak, itu biasanya memang jahat. Tapi kalau mereka yang belum tahu, enggak. Kalau kita harus bisa membedakan itu. Nah, kita masuk ke materi ini ya. Hujat itu, yang menghujat-hujat itu. Oh iya, jelas lah. Mereka lucu kali Oten ini. Pertanyaan ini. Mbak Jibril. Aku baru, dia kepikirannya kata begitu ya. Bareta ada. Mereka adalah setan yang menjadi daging. Gue gak kepikiran tau kayak gitu. Serius, gue gak kepikiran. Firman yang jadi daging adalah Tuhan. Hantu adalah setan yang jadi daging. Benar juga ya. Nah terus kita gini, tujuan kita, jadi jangan kita menjadi orang yang sombong. Orang sombong tuh seperti apa sih? Kita udah tahu itu binatang, masa kita ajak ngobrol? Kan gak mungkin kan. Makasih yang ngasih topinya, Masya Allah ya. Jadi tolong kita tuh jangan angkuh gitu. Angkuh tuh kayak seolah kita tenang aja. Nih aku kasih ilustrasi nih. Kalian udah tahu pacar kalian, misalnya kalian punya pacar, kalian udah tahu pacar kalian itu psikopat, kalian udah lihat dia menampar ibunya depan kalian, kalian lihat dia udah nabokin adiknya, kalian lihat dia ada agak lain, terus tiba-tiba kalian bilang, tenang saja aku akan merubahnya. Kalian siapa? Tenang saja kok, mana tahu setelah menikah dengan aku dia berubah. Bullshit ya, bullshit banget. Jadi itulah ya, itu ilustrasi itu juga. Ya, itu ilustrasi yang juga aku sampaikan ketika diskusi kayak si Jeff ini nih. Jengkol ini gimana coba merubah dia? Nggak akan bisa kita ngerubah dia. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja, pamannya yang tidak sekeji jengkol ini kelakuannya, itu tidak bisa diislamkan oleh baginda Rasulullah. Lalu siapa kita gitu? Bisa mengislamkan si jengkol, memberikan si jengkol ini pemahaman gitu. Ya kalau bosan nggak usah debat lah jengkol, ngobrol aja di sini. Setelah kau jadi dokter udah ada yang malpraktek. Bisa nggak bedain obat mana racun? Itulah kenapa jengkol, kenapa kau layak masuk neraka coba?
Akalmu berfungsi, buktinya kau bisa jadi dokter, kau bisa membedakan mana obat, mana racun. Tapi ketika terdoktrin tentang agama, nggak bisa kau bedakan mana Tuhan, mana manusia. Jadi kau sebenarnya bukan nggak mampu bedakan Tuhan dan manusia, kau tidak mau membedakan. Itulah kenapa orang seperti jengkol ini berhak atasnya neraka jahanam karena dia tahu kebenaran tapi dia menolak karena doktrin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu jengkol. Kenapa? Masa apa kita Yesus kan, buktinya Yesus hidup lagi. Itulah yang menjadi tujuan manusia menyembah. Lazarus? Itulah tujuan orang Kristen Lazarus menyembah juga hidup. Yesus. Oke, Karena kita dia kasih parameter ini ya. membuktikan dirinya hidup lagi. Oke, kita kasih parameter ini ya. Apa hebatnya Tuhan yang pernah mati? Silakan dijawab. Yang mati itu kemanusiaannya. Keilahiannya nggak pernah mati. Lihat, giliran ditanya, Pak Dokter, sakit saya ini Pak Dokter, aku takut loh kau malpraktek gara-gara kayak gini. Ditanya apa sama dokter, sakit saya apa? Jadi begini, ketika kamu tadi terjalan-jalan, lalu kamu keselak batu kayaknya, makanya kamu jadi sakit. Yang ditanya sakitnya apa? Lu jelas. Aku takut Itu kan kau malpraktek. asumsi. Lah, buktinya aku tanya. Jangan Aku pakai tanya apa hebatnya kayaknya Tuhan loh. yang mati? Lo buktinya apa hebatnya Tuhan yang mati? Kau jawab. Nah, jadi kami menyembah karena kami. Sama kayak gini. Jadi kalau orang berobat sama kau, Pak Dokter, apa sakit saya? Jadi begini. Waktu kamu jalan-jalan, kamu kesandung batu. Nah, makanya kamu sakit. Pak Dokter, Bapak waras ya? Yang saya tanya ini sakit saya apa? Nah, jadi waktu kamu jatuh, terasa ngilu kan? Lalu sakit berdarah. Nah, itu adalah rasa sakit yang mana diakibatkan oleh karena terlukanya kaki yang tersobek. Aku takut kau malpraktik jengkol. Tolong teman-teman yang mau berobat kepada jengkol, perhatikan foto dia, screen biar kalian enggak. Jadi kalau lihat masker kayak gini kalian samakan tuh fotonya. Ini dokternya ya. Ah, hati-hati kalian. Takut aku nanti malpraktek. Soalnya ditanyakan pertanyaannya apa, ditanyakan siapa, dia jawab bagaimana. Ngeri nih kawan-kawan. Coba Karifa, coba nih mana lebih masuk akal? Mengimani Apa, sesuatu Dek? yang benar-benar terjadi atau mengimani sesuatu yang nggak ada sama sekali? Mana lebih masuk akal? Iman itu artinya apa, Dek? Iman itu artinya adalah kalau kau bahas dalam kitab Ibrani, kau baca dulu kitabmu itu, Dek. Dalam Ibrani pasal 11, iman itu adalah segala pengharapan dari akan segala sesuatu yang belum pernah kau lihat. Kayak mana kau tahu gitu pernah terjadi kau belum lihat? Jengkol. Aduh, takut aku Ya. malpraktik ini. Aduh. Kalau saya tidak melihat Yesus itu sendiri, tetapi Tunggu dulu, Dek. sejarah Kau dokter apa, Dek? mencatatkan. Kau enggak tunggu tuh. Kau dokter mata, dokter ginjal atau dokter apa? Aku takut. Aku pengen lihat rumah sakit mana kau bekerja. Aku lihat berapa korban praktekmu yang gagal gitu. Ngeri lo jengkol. Iya, gini ya jengkol. Kalau Dalam dokter ranah gagal aku akademik. nggak dapat izin aku buka praktek. Nah, itulah kenapa kau masuk neraka. Karena ternyata kau anak pintar. Kau bisa jadi dokter, adikku. Tapi ketika bicara tentang Tuhan, kau langsung blow on. Makanya kau masuk neraka. Ketika bicara tentang hal yang apa, kau pakai akal. Ketika bicara tentang Tuhan, hilang akalmu, Dek. Makanya kau berhak masuk neraka, adikku. Karena kau bukan tidak ya mampu udah, coba memahami Tuhan. bikin Kau aku tidak dulu mau. mengerti mengerti ajaran Anda coba. Oke. Siap ya, ini agak berat ya Pak Dokter ya. Ini Unirifa ngajarin dokter untuk membedakan esensi. Tapi aku lah yang bertanya ya, karena ada hal-hal Tunggu yang dulu. aku nggak masuk akal gitu loh. Adikku dokter, tenang. Tenangkan jiwamu. Fotomu udah aku screenshot. Aku kalau masuk rumah sakit, aku pastikan dulu mukanya sama nggak. Tolong pakai masker dulu, aku bilang kan. Oh bukan jengkol. Aman aku. Tapi kalau pakai masker dulu, nggak mau aku. Takut aku malpraktek. Nah jadi gini. Takut aku kok nggak bisa bedain ginjal sama jantung nanti. Sekarang Uni bertanya sama adikku yang ganteng ini. Boleh? Apa beda Tuhan dan manusia? Itu aja dulu adikku yang ganteng. Silakan Pak Dokter. Gimana lah? Coba kita nggak perbedaan Allah sama Sulit, Tuhan, perbedaan adik. Allah sama Sulit. manusia lah. Kalau Tuhan itu kan gelar, Tuhan itu kan bisa merujuk kepada manusia, bisa kepada Allah. Perbedaan Allah sama manusia lah. Apa? Yaudah, enggak. Sebelum kita perbedaan Allah sama manusia, apa perbedaan Allah dan Tuhan? Silakan. Aduh, sulit, saudara-saudara. Oke. Tuhan itu adalah gelar. Gelar merujuk yang punya kuasa. Siapa yang punya kuasa? Bisa manusia, bisa Allah, bisa apa saja yang punya kuasa. Kalau contohnya Kalau Allah? Tuhan di kantornya, dia punya kuasa untuk menutup kantornya, dia punya kuasa memecat karyawannya, dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu di kantornya. Itu Nah, ini Tuhan. cukup pintar nih. Ini serius nih dokter nih, pintar nih. Berarti kamu sudah memahami esensi Tuhan. Nah, sekarang Allah.
esensi Allah. Oke, kalau Allah itu sesembahan atau sang ilahi yang disembah atau hakikat. Nah, kenapa dikatakan hakikat? Karena dia kenyataannya itu ada, yaitu roh, yang itulah dialah yang disembah atau sang Ini ilahi pintar nih. bentuknya. Nih dokter nih layak jadi dokter nih karena sudah bisa membedakan secara esensi. Sekarang mari kita konsistensinya kita uji. Siapa Allah satu-satunya jengkol? 1 Korintus. Gimana ini bahas ayat Alkitab atau gimana menurut Udah lanjut, logika? kita maju. Kita nggak bawa dalil. Kan tadi kamu sudah bisa mendefinisikan secara esensi. Kalau kata Tuhan itu adalah istilah merujuk kepada orang-orang yang berkuasa. Pinter adekku. Contoh, pemilik keledai yang diambil Yesus juga dipanggil Kurios karena dia berkuasa atas keledainya. Paham adekku dokter? Nah, tadi Allah. Sebenarnya kata Allah itu kata yang tidak pernah ada dalam kamus manapun kecuali kamus Ibrani yang artinya sumpah serapah, tapi ya nggak apa-apa lah disalahpahami. Allah itu adalah kata-kata yang diambil dari kata Allah, A-L-L-A-H. Lafaznya itu harus ditebalkan karena L-nya bukan satu. Nah, maka Allah sebenarnya adalah nama Tuhan ya umat Islam. Tidak pernah tertulis dalam kitabnya orang Kristen. Tapi tidak apa-apa karena saya lagi berbaik hati. Saya anggaplah kamu betul bahwa Tuhanmu adalah Allah karena Allah artinya sumpah serapah. Pertanyaan saya tadi, apa beda Tuhan dan Allah? Kamu sudah mendefinisikan tentang Tuhan dan saya sepakat dengan itu. Kata Tuhan merujuk kepada, boleh kepada Sang Pencipta, sama seperti Robbun, Rob. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang saya minta apa definisi secara esensi kata Allah itu dulu. Ya, Allah itu intinya sang ilahi yang disembah atau sesuatu yang disembah. Pintar adikku yang ganteng ini, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Subhanallah dia. Udah pintar. Sekarang pertanyaan Uni, kita lanjut ya. Kita kan sudah selesai nih, berarti definisi kita sepakat berdua ya, Dek. Definisi yang kamu sampaikan ke Uni, Uni sepakati. Sekarang Uni mau menguji konsistensi definisinya. Siapakah satu-satunya Allah menurut Bible dan satu-satunya Allah menurut jengkol? Silakan. Siapa jengkol? Janganlah manggil nama aku, nggak kenal aku jengkol. Jengkol itu artinya adalah Jeffrey ganteng cool banget. Artinya Jeffrey cool banget. Itu kan pujian itu deh. Itu kan kependekan. Jeffrey Nggak. ganteng cool. Panggil aja lah Jeff, panggil Jeff gitu. Ya udah Boleh, Jeff. Oke. Jeff. Silakan Jeff. Dijawab. Siapa satu-satunya Allah? Jeff. Menurut Bible, satu-satunya Allah yaitu Bapa. Bagus, pintar, Masya Allah, luar biasa. Oke, sudah terjawab dengan baik, sempurna, paripurna, menggunakan dalil, dan ini luar biasa, saudara kita, mantap. Jeff, sekarang Uni tanya, kalau menurut Jeff, siapakah satu-satunya Allah? Ya, saya percaya Bible saya dan menurut logika saya, Allah itu Bapa yang memiliki firman dan roh. Nih, susah nih pasien kalau bertanya, Pak Dokter, berapa biaya berobat? Jadi begini, kalau seandainya kamu jalan dari rumah bayar angkot 10.000 kan? Nah, kamu turun, terus kamu beli es cincau 15.000, udah 25.000. Ketika kamu 25.000, kamu masuk beli karcis 30.000, udah tuh 80.000. Pak Dokter, yang saya tanya berapa biaya berobatnya? Jadi begini, jengkol, kasihan pasien. Ya, pertanyaan Uni, siapa satu-satunya Allah menurut definisi Jeff yang mengatakan bahwa menurut Bible satu-satunya Allah adalah Bapa yang di surga? Maka pertinyi ini Pak Dokter, saya tekankan Pak Dokternya, siapa satu-satunya Allah menurut Pak Dokter? Iya, sama. Yang saya sembah itu, Allah yang saya sembah itu Bapa itu sendiri. Siapa Bapak itu namanya? Namanya kalau di perjanjian lama itu diperkenalkan oleh Musa kepada banyak orang itu Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh. Terus kamu menyembah Yod-Heh-Vaveh? Iyalah, itu nama sakral keagungannya. Oke, baik, bagus. Mengikuti kitab orang Israel. Mantap. Oke, berarti Yesus bukan Allah ya?
Yesus itu 2 kodrat dengan 1 pribadi. Dia sendiri ketawa guys. Ini tanda dia pinter guys. Makanya layak dia masuk neraka kalau dia menolak kebenaran. Karena dia tahu kebenaran itu kok. Dia ketawa kan. Luar biasa. Itulah jengkol alasan kamu tadi masuk neraka. Kenapa? Ketika kamu di hadapan Allah nanti, kamu tidak bisa lagi membantah Allah. Saya nggak boleh masuk neraka. Saya ikuti Bible. Apaan yang ikut Bible? Kata gue kan, gue datang kan. Lu bilang satu-satunya Allah adalah Yud FAV. Pas gue tanya siapa satu-satunya Allah, lu bilang nyembah Yud FAV. Pas gue tanya Yesus bukan. Ya Yesus adalah pribadi. Gue semprot lu pakai parfum nih. Coba kalau Unirifa aku tanya, kalau suara yang keluar dari pikiran Unirifa itu suaranya Unirifa atau suaranya Alfi? Nah, suara Unirifa. Ya udah begitu juga Bapak. Firman yang keluar dari Allah itu tertulah Allah. Beda. Dek, adikku dokter. Manis dan gula ini secara term itu berbeda. Gula itu punya sifat manis, tapi manis bukanlah gula. Tidak semua yang manis gula. Salah satunya saya. Ya, oke. Asin itu adalah sifat yang melekat pada garam. Kalau garam sudah tidak asin, dia tidak bisa dikatakan garam. Garam cacat namanya. Ya, yang namanya garam esensinya asin. Tapi nggak semua yang asin adalah garam. Upil juga asin. Coba colok sekarang masukin ke mulut. Nah, yang keluar. Maka ini kan sifat berbicara yang bukannya keluar. memiliki sifat. Sama, ingus keluar dari hidung. Apakah ingus adalah hidung? Tidak, Adinda. Jadi adekku harus bisa membedakan mana sifat, mana yang disifati. Kalau mangga itu bukanlah kuning. Tidak semua kuning adalah mangga. Kalau kuning semua mangga, nanti yang lewat di sungai mengambang, kau pikir mangga, kau ambil. Ya ini kan Jadi adekku berbicara realita atau keberadaan yang ada pada diri Allah. Nah, kenapa dikatakan Allah punya realita firman? Allah gimana? Dokter, jangan membuat sebuah pernyataan yang membuat citra dokter seluruh dunia rusak. Emang Hargai kalau profesimu, adekku sayang. ya coba emang kalau di iman Unirifa kalam nafsi atau kalam lafsi itu yang mana yang kodim? Kalam kalam lavi. Kalam yang dilafazkan adalah perkataan Allah yang dititipkan kepada malaikat Jibril lalu disampaikan. Kalam nafsi adalah kehendak Allah yang adalah sifat Allah. Maka ada yang kekal karena itu merupakan sifat Allah, tapi bukan Allah, karena Allah adalah yang memiliki sifat, sementara sifat apa yang melekat pada Allah? Sifat dan mausuf, sifat yang disifati. Sifat bukanlah yang disifati memiliki sifat. Bedakan ini. Kalaulah kata adalah yang berkata, maka tidak mungkin ada kata-kata. Ya, tidak perlu membuat sebuah kata yang tidak perlu ada kata-kata. Ngerti nggak? Tidak perlu ada istilah untuk kata. Kalau ternyata kata itu sendiri adalah yang berkata. Contoh begini. Jeff Colby bersuara, nggak perlu lagi Jeff Colby Jeff Colby. Karena suara Jeff Colby adalah Jeff Colby. Maka ketika Jeff Colby bersuara, saya mendengarkan Jeff Colby di sini. Nah, saya mendengarkan VN Jeff Colby. Nah, Jeff Colby adalah Jeff Colby yang saya dengarkan. Nah, saya tutup cam, saya tidak melihat Jeff Colby, tapi saya mendengarkan Jeff Colby. Bukan mendengarkan. Tunggu, bentar, saya juga bingung jadinya. Bentar. Iya, sama ketika seperti saya Yesus. sedang VN, bentar. Firman-Nya Allah Saya tentulah Allah. tunggu dulu. Bentar, saya kasih ilustrasi buat Pak Dokter. Pak Dokter ini kan identik dengan orang yang berpikir nih. Nah, ketika saya sedang VN dengan Jeff Colby, saya mendengarkan Jeff Colby. Apakah ada Jeff Colby di tempat saya? Tidak ada. Karena yang ada adalah suara Jeff Colby. Saya dengarkan. Suara Jeff Colby tidak bisa saya lihat karena suara dapat ditangkap oleh indera telinga.
bukan mata. Kalau bicara Jeff Colby adalah entitas yang bukan hanya mengeluarkan suara-suara dari tubuhnya, termasuk suara kentut. Jeff Colby juga keluar dari Jeff Colby. Maka Jeff Colby bisa ditangkap bukan hanya dengan telinga tapi dengan mata. Tapi Jeff Colby bukanlah suara, suara bukan Jeff Colby karena suara tidak bisa dilihat. Maka secara hakikat, secara esensi, secara penangkapan itu berbeda. Jeff Colby adalah salah satu nama dari seorang anak manusia berbulu, berkelamin, berhidung, bermata. Suara adalah apa yang dikeluarkan dari Jeff Colby, tapi tidak bisa dikatakan Jeff Colby suara tersebut. Kenapa? Karena suara tidak berbulu, tidak berbentuk, tidak memiliki hakikat, memiliki kehendak. Maka mustahil suara adalah yang bersuara. Kalau memang seperti itu kesepakatan para scholar, tidak perlu lagi kita memiliki kamus untuk mendefinisikan secara etimologi dan esensi term-term yang kita ucapkan berkali-kali. Gitu. Contoh misalnya. Oke, misalnya kalau kitab suci Anda, kalau kitab suci Anda itu adalah kalam nafsinya Allah. Tunggu dek. Hari ini saya percaya kamu dokter, tapi sebelumnya saya pikir kamu bukan dokter, tapi kerja di salon loh. Jujur, maaf ya. Dulu waktu kamu pertama, maaf, ini bukan pelecehan, tapi ini kejujuran saya sama dia. Mana tahu kami akan insya Allah berteman. Kapan aku kerja kayak gitu? Ini enggak. Aku gimana ini? Iya, diam dulu. Enggak, adikku ini percaya kok dokter. Enggak, dulu waktu pertama kita lihat dengan tantrummu itu, aku yakin kok kerja di salon dulu. Tapi sekarang dari cara bicaramu ya, baru aku tahu kalau kau betul-betul kerja sebagai dokter. Kenapa? Itu kenapa Allah tetapkan orang sepertimu itu masuk neraka. Karena sebenarnya kau itu bukan tidak mampu memahami ketuhanan, tapi kau tidak mau memahami. Karena kau memiliki kemampuan untuk mentelaah. Buktinya tadi ketika kita bicara secara esensi antara firman dan Allah, kau mampu menjabarkannya. Itu bagus. Tapi karena kau punya doktrin sebagai Kristen, kau tidak mungkin menerima kebenaran. Inilah kenapa kau layak masuk neraka. Allah itu adil kok. Jadi bukan kemampuanmu yang menjadikan kau masuk neraka, tapi ketidakmauanmu. Karena kalau kemampuan maka Tuhan gak adil. Kalau orang nggak mampu memahami Tuhan, masa dipaksakan? Kan nggak mungkin. Tapi sebenarnya saya membuktikan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha adilnya Allah. Kau bukan orang yang tidak mampu, dekku. Tapi kau mampu memahami karena kau punya kognitif, punya rasio. Tapi kau tidak. Buatlah aku mengerti kalau Oke, bisa lanjut. gitu loh. Enggak. Kata Allah begini. Allah yang memberi paham, bukan saya. Karena itu pilihan. Perkara mau dan tidak mau. Nah, sekarang saya tanya balik. Apakah yang keluar dari tubuh Jeff Colby adalah Jeff Colby? Silakan dijawab. Ya, tentu. Itu adalah saya. Kalau gitu masa jadi Jeff Colby adalah Jeff Colby. Kan nggak mungkin. Iya, kalau gitu Jeff Colby adalah Jeff Colby karena keluar dari dubur Jeff Colby. Ya, bukan jadi kotorannya si Alfi kan? Bener nggak? Beda. Kotoran Jeff Colby dengan kotoran itu adalah Jeff Colby beda. Coba, itu kan nggak pinter kan? Mulai Janganlah aja ngomong bodoh. kayak gitu, Padahal dia pinter. Ini kita Kenapa Uni pakai bahasa ini, Dek? Adekku yang ganteng, sayangku, adekku sayang. Kenapa Uni pakai diksi ini? Untuk membuat adekku berpikir. Coba adekku berpikir gini. Tadi adek mengatakan segala sesuatu yang keluar dari tubuh adek adalah adek. Apakah kotoran yang keluar dari tubuh adek adalah adek? Adek jawab, iya, keluar dari tubuh saya. Beda, keluar dari tubuhmu dengan kotoran yang keluar dari tubuhmu adalah kamu, itu beda, adekku sayang. Beda. Nah, inilah kenapa kamu menolak pintar adekku. Kenapa? Karena kamu tahu kalau itu berbeda, tapi kamu paksakan. Jangan disamakan dengan sesuatu materi. Karena Allah itu adalah supranatural, non material. Bentar, coba kayak gini. Aku coba mau tanya sama Karifa. Yang mana ketika Al-Quran dibakar, yang mana yang kodim? Kalam nafsi atau kalam lafzi? Yang mana yang kodim? Ketika Al-Quran dibakar, kehendak Allah tidak habis. Kehendak Allah itu adalah sifat Allah. Itu loh. Nah, sifat Allah kodim kan? Karena sifat Allah itu aja yang terbakar, temporerir. Kan? Kalau gini, kalau sifat Allah temporerir, ya, sifat Allah itu tidak konsisten, maka ketika Allah katakan Aku Maha Pengasih, ternyata tidak kekal sifat itu. Maka ada masa di mana Allah tidak Maha Pengasih.
Nggak gitu dalam Islam. Sifat yang melekat pada Allah itu kekal. Allah katakan dia maha penerima tobat, maka itu akan terus begitu, konsisten, kekal. Tapi bukan berarti maha pengasih itu adalah Allah. Maha pengasih adalah sifatnya Allah. Allah memiliki sifat maha pengasih, tapi bukan cuma sifat maha pengasih Gini loh saja. maksudku, kan kita tahu bahwa Nggak, tunggu dulu, kita jangan ke Tuhan dulu. Saya nggak mau merendahkan Tuhan saya. Kita ujinya pakai ini. Kamu tahu kan Iya, kalau di gini, ranah saintifik bentar, itu kasih aku uji itu tikus menjelaskan. yang diuji, bukan manusia. Iya, biar Oke. kita searah gitu. Gini, ketika Al-Quran dibakar, yang terbakar itu adalah kertasnya betul, tetapi segala firman tertulis di situ kan pasti nggak hilang kan, tetap ada kan. Pada kalian tahu bahwa Allah itu tetap ada. Itulah Aturannya disebutkan tidak qadim hilang. atau kalam nafsinya Allah, betul? Nah, aturannya juga tidak Tuhan hilang. Yesus yang mati itu kemanusiaannya, keilahiannya itu nggak pernah mati. Kodim, jadi Yang saya tanya yang ilahinya apa? Allah itu kodim. Gimana? Ya, yang ilahi pada diri Yesus apa? Apanya? Yang pribadinya, dia itu merupakan firmannya Allah. Lah, pribadi itu pakai daging atau enggak? Pribadi itu kan berbicara tentang hakikat. Coba, siapa yang mengajarkan kamu bahwa pribadi itu berbicara tentang hakikat? Saya meminta kamu definisikan pribadi. Pribadi adalah person. Saya pribadi Rifa adalah Rifa sebagai manusia yang memiliki prinsip, sifat, memiliki karakter sebagai seorang Rifa. Itu personalnya Rifa. Rifa manusia betul. Oke, kalau nggak Rifa sanggup wanita pakai kata betul pribadi, secara umum. kita pakai Bukan nggak sanggup. realita No, atau adikku jangan hipostasis. kabur-kabur. Itu kenapa kamu betul-betul masuk neraka, karena kamu dari tadi itu sudah tahu kebenarannya, kamu lari. Saya tidak kesulitan Oke, membahas kalau gitu, pribadi. Justru aku saya pakai ingin ayat. kalian jujur. Yohanes 8 ayat 42, aku tidak seorang diri. Yaitu Yesus sendiri bilang, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Menyertai berarti ada dua. Ada Bapa yang menyertai, kan? Berarti ada, kan Yesus bilang, aku tidak seorang diri. Berarti ada pribadi. Betul. Berarti ada dua pribadi antara Bapa yang menyertai betul. Yesus. Oke, tetapi kalau memang Terus, Karipa apa kurang masalahnya? paham Apakah mengenai Musa- kata pribadi, Bentar. pakai realita, atau realita itu adalah suatu keadaan atau realita atau keberadaan antara Bapa dan Yesus itu yang harus diakui. Pakai realita aja. Gimana? Saya mau tanya sama kamu, menyertai ini artinya apa? Maknanya apa? Menyertai itu ya serta. Menyertai itu berasal dari kata serta, yaitu berarti Bapa selalu bersama-sama dengan Yesus. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Oke. Coba kamu baca Kejadian 21 nomor 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Berarti Ismail juga Tuhan. Lah, aku bukan berbicara Tuhan, aku berbicara menyertai. Kok? Ya, udah kalau gitu Ismail sama dengan Yesus, sama-sama disertai Allah. Apa hebatnya ya Yesus? Iya, makanya pahami dulu apa yang disertai, keilahiannya. Loh, ini bukan loh Allah kemanusiaannya. menyertai anak itu loh. Gimana sih ini, makanya aku bilang pantas kau masuk neraka. Kau tahu mana benar, tapi kau coba simpangkan. Iya. Allah menyertai anak itu. Tuh, Yesus disertai sama Allah. Apa bedanya Iya. dengan Ismail? Ismail disertai Allah. Iya. Bukan berarti Ismail ini dalam dirinya ada Allah. Karena Tuhan itu melingkupi segala sesuatu. Allah pun menyertai kamu. Tapi Allah pribadi- menyertai saya. Tetapi realitanya si Ismail dia kan memang manusia bukan Allah, bener gak? Loh, memang Yesus bukan Realitanya. manusia. Ya, Yesus Realita manusia, Yesus tapi apa? pribadinya Manusia bukan? Tapi pribadinya kodratnya Pribadinya apa? Kodratnya apa? pribadinya kan Allah, kodratnya Allah. Apanya yang Allah? Dia berasal dari Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah. Masa nggak tahu ayat itu dalam kitab Roma? Berarti segala sesuatu itu Allah. Dengar, aku Yesus Ini sendiri gimana? yang bilang. Betul nih Pak Dokter. Pak Aku Dokter udah datang- berapa kali nih Pak Dokter nih mempermalukan kedokteran ini? Aku datang dan keluar dari Allah. Iya, berarti dia itu memang Allah. Aku datang dan keluar Loh, dari Allah. segala sesuatu memang nefes Adam keluar dari Maka Allah. coba bentar dulu. Kalau Nerifa, Nafas yang ketika diberikan suara ke yang Adam itu keluar keluar dari dari diri Allah. Kak Irifa itu suara Kak Irifa atau suara monyet?
Jangan lari-lari loh. Suara Iya, kan nggak saya, ngerti tapi suara masalahnya. saya bukan saya. Suara saya adalah suara saya. Iya, saya juga tahu. Gini loh, kalau tadi bicara tentang ini bukti kalau kamu menolak kebenaran. Sudah 3 kali kamu blunder, tapi kamu mempertahankan argumen kamu yang udah blunder. Tadi kamu bilang bahwa Allah menyertai Yesus, maka Yesus adalah Allah. Sementara Ismail disertai oleh Allah Tadi juga. kita ngomongin diri Artinya kamu menolak pribadi. menuhankan. Loh, saya kan sudah tunjukkan Ismail disertai oleh Allah. Lalu apa hebatnya Yesus? Kemudian Tapi berarti segala masalah sesuatu realita kan, apa? kelar ya? Masalah diri pribadi kelar ya? Realita tuh, oke, saya tanya, realita itu artinya apa? The realnya kan? The realnya Yesus dengar, apa sih? realita itu adalah suatu keberadaan Kenyataannya. yang harus yang ada yang harus diakui. Contohnya Inilah firman. aku bilang takut aku malpraktik ini, ya Allah, bahaya nih. Dokter, nih aku betul-betul screenshot foto aku, takut ke rumah sakit nanti jumpa kau. Karifa nggak nyambung. Kayaknya lebih nyambung sama si Alfi. Si Alfi lebih pintar dia. Loh, nah, bukan masalah Alfi lebih pinter, tapi Alfi lebih sedikit membongkar cara berpikirmu. Karena dari tadi Alfi itu dia model santuy. Tadi kamu sudah berbanyak sekali blunder. Berarti Karifa nggak Pertama, santun. saya nggak santun kepada orang yang coba menyesatkan akal orang lain. Saya nggak boleh santun, Ya, makanya- karena saya adalah orang Ya, makanya yang jangan berdebat karena kan loh, berdebat Apa ya? itu adalah usaha, upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Masa Iya, kalau ada yang bilang itulah. pokoknya Kenapa kalian disuruh adalah berdebat? mangga, nggak boleh. Debatilah. Tuh, Kenapa gini, kalau begitu? gini, Debatilah. dokter nggak ada gitu. Sinyal Niripa jelek, Tuh yang nggak kedengaran. ada ya, Jeff, dengar nggak Alfi? Nah, Udah, berarti udah, kamu udah. bermasalah. Jeff Colby. 3 kali pertanyaan saya yang kamu jawab, kamu berusaha untuk lari belum selesai. Ada Jimen, naik Jimen. Ya karena nggak nyambung. Tadi Kita ngomongin realita lari ke Bukan Tuhan. nggak nyambung. Kita ngomongin Gini, pribadi kalau lari kemana-mana. Nggak kelar-kelar satu-satu. Kita kan membahas realita Tuhan. Tuhan. Berarti kata realita udah kelar ya. Kita belum ke Tuhan ya. Tuhan beda lagi. Sejak kapan kita selesaikan? Saya belum selesai loh. Nih, realita itu artinya apa? Realita itu the realnya, kenyataannya, esensi, hakikat yang saya tanya. Kenyataannya tentang Yesus itu apa? Kenyataannya Yesus itu Dari jenis adalah mana dia? Ya. Allah. Allah yang merupakan firman-Nya Allah. Perhatikan teman-teman. Saya sudah bilang dari tadi ya. Orang sepintar apapun itu akan menjadi goblok ketika sudah bercerita tentang doktrin. Dia sendiri yang bilang bahwa satu-satunya Allah menurut Bible adalah Bapa yang di surga. Lalu dia menuduh bahwa Bapa yang di surga itu adalah manusia Ya yang di bumi yang melarang untuk memanggil. firmannya Uniripa atau firmannya monyet? Coba, pikirannya Uniripa, Firman pikiran saya bukan Uniripa atau saya. pikiran monyet? Pikiran saya bukan saya. Pikiran saya adalah pikiran saya. Ya, Harus saya bedakan juga itu, bilang Pak. firman itu bukanlah Bapa. Siapa yang bilang firman itu adalah Bapa? Berbeda. Firman itu bukanlah Bapa. Oke, sekarang saya tanya. Yesus itu Allah bukan? Hakikatnya Allah, tetapi merupakan firman yang Bapa berbeda Allah dengan Bapa. bukan? Bapa Allah. Bapa adalah, ya Bapa itu Allah yang mempunyai Oke. firman dan roh. Fix. Dia ini politeis karena Allahnya ada 2. Clear. Saya nggak mau banyak panjang lebar. Lanjut Jimen dan Alfi. Firmannya udah. Uniripa Udah. satu atau jadi firmannya Alfi. Coba jadi 2 orang. Jangan lari, jangan Yes, katanya Uniripa janganlah, pintar. jangan Gak usah saya, panik kalau saya aku lari, saya bertanya. nggak pintar. Nggak. Imam Syafi'i itu pernah ngajarin kami umat Islam, saya akan kalah menghadapi satu saja orang yang memang sengaja untuk seperti kamu ini bodoh, tapi saya akan menang melawan 10 orang pintar.
Saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai. 1,4 orang, biarkan mereka yang menilai antara kau dan saya mana Ya karena nggak yang apa-apa. benar, mana yang Memang- salah. Memang butuh memang butuh Roh Kudus atau penyertaan Tuhan Kak untuk mengerti isi Alkitab. Ya terserah. Jimen lanjut sama Alfi. Coba, Uni mau coba masak aku buat tanya berbuka dulu ya. Uni Rifa. Pikiran atau firmannya Enggak, Uni aku Rifa. nggak sanggup. Jujur, aku kalah. Kau menang. Itu adalah Saya sudah menjawab berkali-kali ya. Saya lagi nggak mau buang waktu. Mending saya nggak mau kerutan, Jeff. Kau nggak tahu muka aku nih udah kuterapi nih, nggak ada kerutan lagi di muka aku nih. Ha. Mata pandaku udah mulai hilang. Aku rajin senam wajah. 1, 2. Tiba-tiba diskusi sama tapi kau langsung Kak Rifa, memperut gini muka aku bisa kayak kasih gini. penilaian ya. Aku tak mau. Dari tadi Kak Rifa Yaudah, tak nyambung. Jangan. Aku jangankan kau kasih penilaian, dikasih obat sama kau aja nggak aku minum loh. Takut aku malpraktek. Serius, jujur. Aku Kalau si Alfi dia masih nyambung lah dikit-dikit walaupun dia belum planning pernah. ya. Kalau Bentar ya. Belum pernah. Bentar, aku terpaksa mute kau ya. Aku kalau ke rumah sakit itu nggak pilih-pilih lo mau perawat mau apa. Tapi kau yang membuat aku takut masuk rumah sakit sekarang. Mulai sekarang aku takut. Kalau aku ke rumah sakit, foto kau harus ada di HP ku dulu. Perhatikan dulu. Pakai maskermu dulu, Pak. Pakai kacamata. Mirip nggak? Bukan Jeb Colby. Aman aku. Tapi kalau aku tengok di HP ku mirip dengan fotomu ini, keluar aku dari rumah sakit itu. Walaupun di rumah sakitnya aku gratis. Kenapa? Takut aku malpraktik. Pak dokter, sakit saya apa? Jadi begini. Pada waktu kamu jalan-jalan, kamu kesandung upil. Upil itu adalah hidung yang melekat pada dirimu. Maka upil adalah hidung. Pak, yang sakit di hidung, Pak. Kok upil yang didiagnosa? Ya karena upil adalah hidung. Pak, pita suara saya hilang, Pak. Ketika Kak Uni Rifa Udah, bentar, cukup. bentar, gini. Udah cukup ya. Bentar. Ya udah, saya kalah. Katanya Saya pintar. kalah. Jangan panik. Enggak pintar. Enggak. Aku nggak jadi. Aku nggak pintar. Aku lupa ingatan siapa ya aku ya. Aku siapa ya? Aku pergi dulu ya. Aku mau masak dulu dah. Gimana Alfi? Kau mau lari juga? Gak sanggup? Jeff. Iya loh. Jeff. Kau dokter emang ya? Jeff. Masih? Perasaan nanya-nanya mulu kalian. Iya. Kita buktikan nomor registrasi STR-mu berapa? Privasi Tidak lah. amat. Gila kau. Nanti kau tahu. Gak mau. Nanti kau cari nanti alamat. Nomor registrasi dokter itu. Dengar. Pelan-pelan. Nomor registrasi dokter itu bahkan dikasih di bed nama agar bisa diketahui lisensi dokternya. Jangan ngasih nama dokter biar dipanggil dokter. Gak mau aku. Nanti kau perawat. Ngarang-ngarang aja lu. Ya jangan dipanggil dokter lah, besar kuping nanti. Percaya gua dokter, mau percaya gua nggak percaya ya gua inilah dokter. contohnya. Ini contoh umatnya ini nyamar-nyamar seperti Paulus biar dipanggil dokter. Nomor lisensinya dokternya berapa STR-nya? Tinggal gue klik aja di sini. Mau ngapain kau mengambil alamatku? Nurse, perawat. Besar kuping pula dipanggil dokter. Ngapain aku? Lu nyamar-nyamar. Aku nggak perawat. Jeff, gini Jeff. Tadi Anda membahas tentang terserahmu, gak peduli aku. Iya, Jeff dengar udah. Mau kau percaya enggak, bodo amat. Ngapain kau bahas-bahas? Saya hanya memberitahukan kepada 1,5 ada orang nyamar-nyamar jadi dokter. Seperti dulu ada orang juga di zaman Nabi dulu ada orang nyamar-nyamar menjadi rasulnya Tuhan, rasulnya Yesus. Sama nih umatnya sekarang. Nyamar-nyamar juga. Kutanya kau, mana tertulis di Al-Quran, di kitab suci Anda? Enggak usah dulu. Lu tadi kenapa lu lari-lari? Mengatakan, oh inilah Nabi, perawat. atau Perawat dengerin dulu. Ada nggak saksi yang melihat? Saya kasih saya data. Dengerin dulu. Lu pede amat tulis dokter di situ ya. Pede amat kau ya. Kau pikir nggak ku klik lah foto kau ya? Kau kira nggak ku tahu? Hah? Ya terserah, ambil banyak fotoku.
Oke, Kirain aku oke. peduli. Ya udah, kalau ada foto Anda kan berapa nomor STR Anda? Kita lihat betul nggak dia dokter. Nggak mau, Pede mau amat. ngapain? Mau kau Oh, ambil nyamar-nyamar. alamatku, terus mau kau geruduk. Nyamar-nyamar. Bodoh amat, bodoh amat. Kalau sama saya buka aib kau. Apa itu aib? Aib kebohongan kau, bukan kebenarannya. Aib kebohongan kau. Serah, bodoh Sekarang yang amat. kita Bodoh kita amat. balik lagi kepada para penyamar-penyamar seperti serigala berbulu domba, di mana Penting sekali ya, disebutkan- penting sekali ya. Nanti aku nanti bersabar. Tenang dulu, Nanti aku kasih konten lagi jangan ya. tantrum, Nanti aku kasih jangan konten. tantrum. Saya lagi Kalau aku tenang ini. dokter ya. Dengar, tenang dengar. Tadi Anda membahas tentang firman. Betul nggak, Jeff? Jeff. Oh, Jeff. Kau pintar gak? Mana lebih banyak ilmu daripada si Alfi? Iya, yang Malas saya aku tanya tadi debat Anda sama orang. bahas firman. Anda paham nggak firman itu apa? Ayo, definisi firman menurut Bible apa, Jeff? Jeff. Oke, coba sebelum aku maksudnya gini, kalau memang kau pintar, biar kau bisa debat sama saya ya, karena aku Alah, kualitasnya enggak tinggi. ada. Apa perbedaan? Ngatur kau. Jelasin Apa- dulu apa yang itu barusan kalam Anda nafsi sebutkan sama kalam tadi. lafzi? Dengar. Silakan. Barusan Apa itu Anda kalam nafsi membahas sama kalam lafzi? firman. Silakan. Jelaskan dulu definisi firman menurut Bible. Karena menurut Bible jelaskan ini definisi firman. Menurut Kamus KBBI, firman menurutnya seperti ini. Jelasin dulu dong. Baru nanti kita masuk ke dalam Gak mau peranan aku sama Alfi pembahasannya. aja. Kalau orang baru aku malas nanti pertanyaannya. Ini Jeff, kayak orang gila. Orang Bukan baru aku. pula. Udah berapa kali lo kita diskusi, Jeff? Ngareng aja lu. Gak kenal aku samamu. Tapi aku kenal kau adalah serigala berbulu domba menyamar-nyamar jadi dokter. Bodoh amat. Ustaz Anda mau percaya atau enggak? Jeff, ayo dulu lah, kita fokus dulu ah. Pede amat tulis dokter ya. Jeff. Ya gak usah jelaskan kau panggil aku dokter. Ngapain kau panggil Jeff, aku dokter dengerin kalau dulu. kau nggak percaya? Ngapain gue kepanggil kau dokter ya kan? Karena Anda bukan dokter. Saya panggil Jeff aja. Jeff. Jelaskan definisi firman Kau berilmu menurut enggak? Alkitab. Aku bosan Jelaskan. melayani. Enggak, aku malas berdebat. Bosan aku melayani apologet Ya, baru. tidak, Pertanyaan saya tidak mau berdebat, saya mau berdiskusi. Benar nggak ilmu yang kau dapat itu dari studi kau keperawatan atau sekolah kesehatan? Bisa nggak membedah Bible? Itu loh maksud saya. Ayo cepat. Apa firman ke apanya maksudmu? Kok firman ke keperawatan apanya kau bilang? Justru Anda tidak nyambung karena kan Anda merasa lebih saya berilmu, Anda belum cukup untuk berdiskusi kepada saya. Oke, jelaskan definisi firman menurut Alkitab. Ayo. Jeff. Gue rujak-rujak lu. Ayo cepat. Ayo. Oke, kau jelaskan dulu sama aku, yang mana yang kekal? Kalam nafsi atau Tadi kalam Anda lafzi? Silakan. bukan masalah kekal. Tadi Anda bahas firman. Ya, Anda memberikan kalau kau nggak pernyataan bisa firman. jawab itu, Sekarang saya tanya definisi kalau kau nggak bisa jawab firman. itu, nggak usah kau diskusi sama aku. Silakan Loh, kau nggak, kasih gini. tahu, kau jawab mana yang kodim, Ngerti kalam nggak? nafsi atau kalam Ngerti nggak lafzi? arti Silakan. diskusi saudaraku tercinta di Jeff? Diskusi itu ketika ditanya dia jawab, diberikannya data, dibacakannya dalil datanya kredibel, lalu dia baru bertanya. Kita bertanya lalu bertanya lagi, kan itu bukan diskusi, Jeff. Masa lu di duduk perkuliahan tidak membahas seperti apa sih diskusi yang baik? Kalian banyak nanya, Jeff? giliran aku nanya kalian nangis. Enggak apa-apa, tanya setelah itu, tanya kepada saya. Apapun kau tanya, aku tampung. Tapi jawab dulu kan, karena Anda memberi pernyataan tadi. Saya di bawah mendengarkan. Ngeri kali si abang kita ini kan. Saya tanya nih, definisi firman menurut Bible apa? Menurut Kamus KBBI apa? Jelaskan dulu, kita telah satu persatu, baru kita bahas firman. Begitu dia loh, diskusi yang baik. Ayo, Jeff. Kok ngeles-ngeles aja lo dari tadi, Jeff? Ya, sama Uni kau ngeles. Saya tidak berilmu, Anda tidak berilmu.
Lah kau yang tidak berilmu. Kalau berilmu itu menjelaskan, memberikan dulu teorinya seperti apa, ya, diberikannya teori seperti ini, lalu dijelaskan, bukan menjelaskan dulu baru ngasih teori. Itu namanya cocologi. Masa dosen dulu menjelaskan lalu tidak ada teorinya, kan aneh. Ayo cepat. Ayo Jeff. Ayo. Ini masih saya lagi semangat Jawab dulu mana yang kodim karena kalau kau nggak bisa jawab pertanyaanku nanti kata-kataku kau nggak bisa cerna. Lah duh. Sekarang kau jawab aku mana yang kodim, kalam nafsi atau kalam lafzi? Bang Jimen. Oke, apa Bang Arfi? Ketinggian bahas lafzi Bang Jeff. Iya. Al-kalamu bila harfin wala sautin. Apalagi kalau kalian bahas firman, apalagi kalian bahas kitab suci saya. Lebih tinggi lagi lah. Dikatakan al-kalamu bila harfin wala sautin. Tahu? Bahasa Indonesia, aku bukan orang Arab. Ujung-ujungnya bahasa Indonesia. Emang kalam itu bahasa Indonesia? Kata kalam itu bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kemiskinan kosakata, Jeb, bahasa Indonesia menjelaskan kalam. Serius. Kita buka kitab loh. Masalahnya bisa nggak dicegokin tuh semua kitabnya Kamu tuh. jelaskan, kamu jawab pertanyaan saya pakai bahasa Indonesia. Mana yang kodim? Oh nggak bisa, Kalam nafsi Jeb. atau kalam lafzi? 12 juta kosakata, Jeb. Udah, itu udah. Nggak ada ilmu kalian. Bukan nggak ada ilmu. Aku kasihan sama kau, Jeff. Kau minta sesuatu yang dijelaskan, yang kami pelajari itu berasalkan dari kitab-kitab al-ijtihad, fil iqtidad misalnya. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Ketika kitab suci Anda yang ada adalah bentuk tulisan, itu adalah salah satu bentuk kalam apa? Ketika ada kalam Allah yang ada dalam bentuk tulisan itu apa? Kalam apa? Iya. Jangan-jangan kau nggak bisa jawab. Al-kalamu bila harfin wala sautin. Itu yang kodim. Aku tanya. Kalamullah yang tertulis di kitab suci Anda itu dalam bentuk tulisan itu apa? Kalam nafsi atau kalam lafzi? Itu lafzi, itu lafaz. Oke. Iya, lafzi. Oke, lafzi. Nah, ketika kalam lafzi ini yang dalam bentuk tulisan ini tertulis di kertas. Kau pula yang mau ngatur-ngatur aku. Ketinggian, Jeb, nggak ketampung sama kalian. Makanya aku malas diskusi. Oh ya udah, kau di mana? Kau di mana lokasi kau? Kita jumpa offline aja, kita bahas. Aku bawa kitabnya semua. Gimana? Mau nggak? Aku di Jakarta. Mau kau ke Jakarta? Iya, aku di Jakarta sekarang, Jakarta Pusat. Ayo, kapan? Nanti malam. Aku bawakan kitabnya semua. Cari alasan ini. Ngapain? Nggak mau aku. Enggak. Berani aku cari alasan. Aku di Jakarta sekarang. Ayo, di mana kita? Enggak. Nanti kau geruduk, kau lapor, kau foto segala macam, nggak berani. Ngapain aku geruduk? Kau bawa nanti temanmu si Jeman, si Rifa, si Yoga. Enggak, kita berdua aja. Gini. Kita berdua aja. Langsung aku ke Bintaro sekarang ngambil kitab misalnya. Terus kau mau jumpa di mana? Aku kejar. Ayo, kita jumpa offline. Kita bahas soal kalam. Kau bahas logos, aku bahas kalam gimana? Gak berani aku bah. Bacot. Memang kalian kan tukang geruduk. Bukan nggak berani. Memang ilmu kau itu sampai di keilmuan keperawatan. Ya udah. Kau jangan ngomong. Pertanyaanku aja nggak bisa kau jawab. Popok. Lu ngarang-ngarang aja lu. Pertanyaanku aja nggak bisa kau jawab. Kita ini bukan orang-orang bodoh lo. Kok takut amat sih kau? Itu Alfik itu di Jakpus. Dekat loh. Mana kau? Jaksel? Jakut? Enggak berani aku. Kok takut? Sendiri loh. Ya karena kalian tukang geruduk. Malas aku. Enggak ada geruduk. Dua-dua duduk sambil duduk diskusi. Kenapa lu takut banyak kali alasan nanti, kau? Tiba-tiba nanti kalian udah berdua ini. Lah dari tadi gue tanya aja Firman lu aja nggak bisa jawab. Tiba-tiba nanti datang si Yoga. Banyak kali. Perawat. Lu ngarang-ngarang aja Jeff. Jeff, udah ku bilang Jeff, kau bisa bernarasi sebebas-bebas kau nipu-nipu kayak Saulus. Itu di gereja, jangan di sini. Udah gue bilang dari dulu.
Kayak mana sih lu? Lu nggak ingat-ingat amat sih. Ngomong apa sih? Aku di sini dijambak ya. Lalu ditanya, aku bilang aku nggak mau debat. Terus Rifa dan ngajak diskusi. Kau jangan fitnah aja kerjaan. Lu mau nanya tetapi tidak mau ditanya, itu bukan diskusi, itu namanya interview, itu namanya interogasi. Aku pengen tahu ilmumu. Ternyata kau nggak tahu apa-apa. Aku malas debat sama orang Oke, apa-apa. kita uji. Ayo, saudaraku, ayo. Ya, Anda bernarasi tadi Udah jawab pertanyaanku tadi. Jawab pertanyaanku tadi. Mana yang Anda kodim? bernarasi tadi. Enggak, Kalam kita nafsi atau diskusi kalam nafsi? baru kita diskusikan barusan yang Anda bahas sama Uni Rifa, apa itu firman. Oke, sekarang saya minta jelaskan dulu Jeff, soalnya saya kurang tahu tuh apa itu firman menurut definisi Bible dan KBBI. Tolong jelasin dulu. Ayo. Disertai data ya, bukan asal congor aja. Jeff. Nggak, kita bahas kalam nafsi. Oke, Kau kalam nanti nafsi jelaskan sama juga. Alfi. Kau jelaskan juga nanti apa bedanya Amar Elohim sama Dafar Elohim ya? Gimana? Kita open cam dong. Apa bedanya ayo. logos apa bedanya logos dan Epo? Iya, logos dan Epo. Open cam jangan nampakkan muka. Aku nggak butuh muka kau. Aku butuhnya data. Yesus yang adalah Dafar Elohim, apakah sama dengan Amar Elohim? Masalah Amar itu ada di Targum Yahudi. Aku harus cari dulu bukunya, bro. Gak ada. Iya. Gak ada kupegang. Iya, bukunya sama-sama cari literasi kita di sini. Gimana? Oke. Itu boleh, tapi jangan sekarang ya. Kita atur waktu kapan? Oh, ya udahlah. Malam minggu aja. Gimana? Jangan malam minggu. Aku malam minggu itu. Nanti lah aku atur waktu lah. Soalnya aku harus siapkan dulu targumnya. Kau siapkanlah dulu kalam nafsimu. Gak usah kengekan aku. Kita bahas Dafar Elohim sama Amar Elohim ya. Oke. Nanti kau tanya lagi Amar, Wayoner ya di Targum itu. Iya, kita bedah juga Amar Elohim dan Dafar Elohim. Sepakat? Iya, nanti ya. Tunggu aku atur waktu dulu. Siap. Jeff ini juga Bang Alpi, dia kurang konsisten loh. Saya tidak mau menampakkan wajahku lah. Buka profil kau bisa, ada wajah kau di situ. Apa bedanya kalau kau on cam? Lu ngarang-ngarang atau kayak mana sih Jeff? Jeff, sudah saya bilang kalau mau ngibul, nipu ya, aku malas. Ngapain udah dibilang aku kalau malas nipu open ya, cam? Justru itu jangan kasih alasan. Lu Saya maksa tidak kali mau kau nampakin wajah maksa kali saya. kau mau aku open cam. Nanti nampak wajah Kok maksa saya. kali kau? Bukan maksa, kita sinkronisasikan jawaban kau kepada kami saat ini dengan keadaan yang ada. Begitu dia saudaraku perawat. Kok Kalau arang-arang kau aja mau Anda. percaya aku perawat terserah. Kalau kau mau percaya aku dokter terserah. Kalau kau mau percaya aku nomor registrasi punya berapa nomor perusahaan registrasi terserah. STR Anda? Itu bisa diminta loh seluruh Indonesia dokter-dokter. Bahkan mereka tulis loh nomor registrasi STR mereka di Iya, nanti kau papan tahu back nama alamatku. Goblok. Tidak ada hubungannya. STR saya minta nomor registrasi saya cek. Betul nggak dokter? Nanti kau tahu nanti namaku, nama asliku, nama-namaku, woi. Jeff, sudah saya katakan, jangan nipu-nipu Jeff. Ya, jangan nipu-nipu. Lu nggak tobat-tobat amat sih. Ya? Oh, jadi kau nggak pakai nama asli? Tahu Ya enggak lah. Yakin kau tidak pakai nama asli? Enggak, kalau ada Yakin? carilah situ, ada enggak? Dr. Jeff Colby. Ada enggak? Ya udah saya minta enggak mau terserah kau pakai nama asli atau enggak, registrasi STR-mu bahwa Anda itu benar-benar enggak mau, nanti kau geruduk. Enggak mau. Kok geruduk? Foto kau aja udah modal bisa geruduk kalau memang niat mau geruduk. Lu mau Ya udah, apa? silakan. Jeff, foto kau di profil kau bisa lihat, video kau nampak wajah kau full. Makanya ketika Anda tadi barusan berargumentasi, Iya, saya tidak mau nampakkan tapi wajah alamatku saya on kau cam. nggak bisa Nah, itu nggak cari nyambung. alamatku. Lu nipu-nipu. Nipu-nipu lu. Ada nih dokter. Ya terserah kau lah. Ada nih. Ngapain aku Dr. urus ini kau? Ada nih dokter Jeff Colby. Ada ya? Ada. Tunggu ya.
Nih. Itu dokter S3 itu berarti. S3 meren. Ada. Ya itu dokter gelar S3, bukan D huruf kecil. Langsung Ini, tapi diklarifikasinya gini. sendiri. Kenapa ketakutan? Ada loh, Jeff Colby. Ada. Ya itu dokter ada. loh. Kalau Kok pinjam nama orang gitu? kalau dokter itu Untuk kalau akun dokter TikTok. itu huruf D-nya huruf kecil. Berarti kau pinjam nama orang gitu untuk akun TikTok kau parah. Enggak, itu memang nama Langsung ya, nama aku diklarifikasi tapi sama bukan si nama di Jeff. KTP. Aduh. Tapi mukanya beda, Jeff. Coba bandingkan sama muka Jeff Colby, teman-teman. Beda, weh. Aduh, Jeff. Udah aku bilang, Jeff, jangan Enggak penting kali nipu, kawan, Jeff. terserah kau mau percaya atau enggak, terserah. Enggak penting kali. Iya, bagaimana saya gini ya, saudaraku tercinta Jeff ya. Bagaimana saya bisa percaya dari semua pembicaraan kau, omongan kau, kalau menjelaskan tentang diri kau aja tidak jujur? Ya bodo amat. Gimana coba? Udah jangan diskusi sama saya. Ya justru itu, Anda jangan nipu-nipu karena ini ruang edukasi. Ya, kayak Paulus kan, Paulus dia kalau bertemu orang Yahudi, dia mengatakan saya orang Yahudi, Farisi dia berkatakan saya orang Farisi. Dia yang benar mana, orang Yahudi atau orang Farisi? Nah, ayo cepat. Nyamar-nyamar itu dia tidak punya apa ya? Dia tidak punya pendirian. Kalian jangan jadi tukang geruduk. Tahu, paham. Kau ingatkan tuh temanmu. Kalian jangan geruduk-geruduk ya. Foto Nanti kau si Jeff yang Colby geluduk jadi itu, takut. orang-orang kau, biar ku katakan sama kau orang-orang kau, biar ku ceritakan sama kau di mana di daerah saya di Nias. Orang di Nias sana itu membangun masjid saja butuh proses, mayoritas di sana Kristen. Ya, di Nias sana ada sekolah namanya BNKP. Di sana orang Islam yang sekolah wajib membaca Alkitab, wajib beribadah pakai Alkitab. Saya berani mempertanggungjawabkan karena saya sekolah di sana. Wajib beribadah tentang bagaimana orang Kristen. Itu bukan toleransi. Kok ngarang-ngarang Anda? Jadi jangan Ini aku buang waktu membeda-beda yang satu ngomong sama kamu. persatu, Jeff. Jadi bilang aku bodo amat, gak peduli kau mau percaya atau enggak. Ya udah, justru itu saya uji dong. Baru saya puji kalau sudah saya uji. Aku bodo amat. Jadi bilang nanti kau tahu nanti alamatku. Goblok kali. Berarti Anda ngorong-ngorong ya. Ngerti nggak ngorong-ngorong, ngarang-ngarang? Terserah gak peduli. Jeff. Ke gereja lah kau, Jeff ya. Ke gereja sana kau bicara. Tapi memang sebelum aku berapologet, aku memang nama apologet. Nama Jeff, sejak nama kapan kau talentku itu apologet? Ilmu kau nggak ada. Mau di TikTok di mana-mana. Itu aku pakai nama Jeff Colby. Itu udah lama banget. Itu kayak nama keartisan gitulah. Wis majang artisan. Woi, ngaca boy. Artis itu kan seseorang yang berkarya, dari kata art itu kan seni ya. Karya apa? Enggak, artis itu seseorang yang telah berkarya, Jeff. Dari kata art itu kan, art itu seni. Iya, itu karya. contohnya. Apa karya kau? Contohnya. Kok udah berkarya apa? Jadi bintang iklan sampo Lifebuoy aja mungkin nggak diterima. Aku nggak bilang aku artis. Siapa yang bilang aku artis? Aku nggak bilang aku artis. Iya, tadi kau bilang seperti artis-artis. Iya, contohnya. Nggak perlu kau contoh artis. Gini, Jeff. Kalau kau itu sebutin debu. Influencer kan pakai nama bukan nama aslinya. Gaya kau, Jeff. Jeff, ada kaca di rumah nggak, Jeff? Ada kaca di rumah nggak? Kalau nggak, biar ku kirim, ku paketin nih. Kalau ada kaca, biar saya beliin gitu. Saya paketin nanti, Jeff. Ayo dong, jawab dong. Ini dekat tempatku nih ada juga nih, Bang. Ini apa ini ya? Komentar orang ini. Aku nggak ngerti apa itu boti, Alfi. Apa itu? Apa itu boti? Apa itu? Aku
Katanya dokter. Kalau dokter kan ngerti itu. Ya apa itu nggak tahu aku. Iya, dokter yang biasanya ngerti itu boti apa artinya. Ya kasih tahu lah apa. Iya, saya nggak tahu karena saya bukan dokter. Yang ngerti itu dokter loh. Kalau kau dokter pasti ngerti. Masalahnya kau nggak ngerti. Jeff. Bot itu istilah yang baru muncul Jeb oleh kalangan orang-orang zaman sekarang gitu. Ditujukan kepada laki-laki yang sedikit memiliki karakter feminim. Tahu? Feminim gitulah, kayak ya kayak inilah tukang salon. Ketawa dia. Jeff, nggak berubah kau ya. Sejak zamannya Paulus sampai sekarang sifat itu turun menurun ya Jeff. Kau siapa sih Jiman? Aku nggak kenal kau sama. Kau loh nggak kenal aku sama kau siapa sih? Saya tidak ngomong bahwa kau kenal aku. Kalau saya katakan Anda tidak berubah, kenapa Anda yang merasa tersinggung? Berarti benar dong. Ya kau siapa? Aku nggak pernah. Enggak, gini. Saya membahas Om Paulus. Om Paulus dari dulu tidak berubah sampai sekarang. Lah kok kau yang tersinggung gitu, batin kau yang terkoyak-koyak gitu. Emang kau ada sifat Paulus sama kau emangnya? Berubah seperti Paulus kau bilang. Au. Kau ngarang-ngarang oh Jeff. Jangan nipu-nipu lah Jeff. Malah Jeff. Gak jelas, gak penting. Coba emang dari pertama tadi ke Anda diskusi. Emang dari pertama Anda tadi diskusi. Kalau diskusi itu ngasih data loh, jelasin apa yang ya kau lah diamlah dulu. Kau dari tadi nggak ada pun ilmu. Coba Alfit, kenapa Mr. M bisa buat kitab suci Anda tapi dia nggak bisa baca? Logikanya di mana? Apa yang susah? Sama saya Nabi nih, Muhammad, mau tanya Jeff atau Nabi sama Bang Muhammad, Alfi? Nabi Muhammad itu nggak buat Al-Quran Jeff. Nabi Muhammad itu penerima Al-Quran, bukan buatan Nabi tuh. Terus? Siapa bilang banyak yang bilang kayak siapa itu Rashid bilang Mr. M yang buat Quran. Mana ya kau beda-beda tuh jawaban Alfi. Al-Quran ada datanya, ada videonya. Sejak kapan Nabi Musa itu membuat Al-Quran? Mr. M kan? M itu banyak. Musa, Maleaki. Kapan mereka buat Quran? Selalu lari. Langsung aja sebut namanya. Enggak masalah. Enggak usah kau samar-samarkan nama. Enggak mau aku. Kalian tukang geruduk. Enggak mas, sebut namanya. Jeff, kalau digeruduk itu Jeff, udah dari kemarin kau digeruduk karena kau menghujat foto kau ada. Karena aku nggak menghujat. Biar ku katakan sama kau bandar sabu aja, yang tidak ada fotonya, biar dengarin dulu yang tidak ada fotonya, yang tidak ada kontaknya. Karena aku nggak ada menghujat. Apalagi kau yang ada fotonya, Jeff, main TikTok pula lagi kau. Camananya kau. Ya karena aku nggak ada menghujat. Iya karena aja tuh. Banyak kali alasan kau. Jeff. Aduh, Jeff. Hanya Jeff, kalian tahu nggak siapa yang kalian membuat itu kitab suci? Jangan suka geruduk. Jeff, dengerin dulu. Biar kami juga bisa menghormati kalian. Karena kalian tidak menghormati kami juga tidak menghormati kalian. Dijawab aja, Jeff. Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Wa ma yantiku anil hawa. Iya. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Lalu bagaimana bisa jadi buku? Lalu tercipta turun gitu, blus gitu ya dari atas. Al-Quran itu datangnya berangsur-angsur 22 tahun 2 bulan 22 hari, nggak langsung gedebuk satu jatuh dari langit. Oleh dari siapa? Dari mana? Dari Allah. Yap. Maksudnya dari Allah, dari mana turun dari Allah gitu? Kayak mana? Iya, wahyu kan berasal dari Allah. Terus
Ya, wahyu itu dituliskan atau kayak mana? Kayak mana? Datangnya. Iya. Datangnya dilafalkan lah. Dilafalkan itu apa? Iya dibacakan, diucapkan. Terus bagaimana bisa jadi buku? Nah, itu adalah apa yang kemudian diperintahkan oleh Nabi kepada siapa? 65 nama penulis, salah satunya Zaid bin Sabit. Oke, apakah Mr. M termasuk? Penulis tidak. Oh, penulis. Bagaimana dia bisa nulis tapi nggak bisa baca? Kocak, nggak dengar dia nih. Nabi Muhammad dikatakan termasuk penulis tidak. Kan nggak nyambung dong, dibilang Mr. M. Kata siapa yang kau jawab? Iya, Nabi Muhammad bukan termasuk salah satu penulis, tapi Nabi Muhammad memerintahkan ke 65 sahabatnya untuk menuliskan wahyu. Berarti Mr. M nggak bikin kitab, nggak bikin yang Mr. M bukan yang buat Al-Quran ya? Al-Quran itu tidak dibuat, bre. Aduh, itu diturunkan berupa wahyu. Wahyu akar katanya wahaya, artinya informasi. Ya tahu. Yang nulis para sahabatnya, betul. Enggak, kalau aku mengatakan begini, Jeff. Metode pengajaran Al-Quran itu menggunakan metode talaki. Tahu nggak talaki itu apa? Iya, tertulis. Tengoklah, dia aja talaki nggak tahu. Kayak mana aku mau jelaskan ke kau lebih lanjut? Dalam bentuk wahyu itu dicatat oleh para sahabat. Metode talaki tidak menggunakan catat mencatat. Ini makanya. Bagaimana jadi bentuk lafaz atau tulisan? Kan dikatakan al-kalamu bila harfin wala sautin. Kalam Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Lalu yang di Quran itu apa? Apa itu yang di Quranmu itu? Al-Quran itu kalam bukan tulisan. Ya, aku ngomongin dari kalam lafzi dari tadi. Nah, masalahnya kesempitan akalmu untuk memahami kalam itu tuh terlihat dari bagaimana cara Anda ngomong gitu. Oke, dengar aku dengar jelas. Wahyu yang didapat Tuhanmu kepada para nabi itu dituliskan atau tidak? Kepada para nabi. Coba ulangi sekali lagi. Ini kayaknya pernyataan dia salah ini. Atau aku permudah. Wahyu yang didapat oleh nabimu yang ada, dan itu kan ada di kitab suci Anda, betul? Itu dituliskan atau tidak? Wahyu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad, gitu. Dituliskan nggak di kitab suci Anda? Karena dia bisa dilafalkan. Nah, siapa yang menulis? Salah satunya Zaid bin Sabit. Terus? Nah, bin Tabib itu dapat dari mana? Dari Nabi. Nabi apa? Dari Nabi Muhammad. Nah, bagaimana bisa Nabi? Oke, berarti bukan Mr. M yang bikin kitab ya? Karena kitab itu bukan dibikin, bre. Kitab itu langsung dari Allah. Gini ya, Koca, Limbah Yunani. Kalian dengarkan baik-baik ya. Kalian terlalu sempit memahami kata kitab. Kitab akar katanya kataba, artinya ketetapan. Jangan kalian pikir satu biji buku itu kitab itu tuh langsung dibuat ketebuk dari langit. Bapak kalian kepala sekolah, sosok ngerti-ngertiin gitu. Enggak gitu ya, caranya. Karena logika kamu dia black. Kalau dibilang dari Tuhan itu langsung turun, berarti harus dituliskan. Botol, dengarkan ya. Kau jangan sok-sok tahu deh gitu. Kalian membahas bahasa Arab loh. Ini kitab akar kata di dalam ilmu saraf. Kitab akar kata kataba itu ketetapan. Kalau kutiba itu fardun, kewajiban. Kalian nggak tahu apa-apa soal kitab. Yang kalian tahu kan buku doang. Sementara apa yang ada pada Al-Quran ya, lembaran per lembarannya itu disebut mushaf. Aku nggak ngomongin itu loh. Aku nggak ngomongin kita jadi kitab. Kau bisa nggak arti kitab itu apa? Aku juga tahu maksudmu apa. Segala sesuatu itu yang ada di Al-Quran itu adalah kalam atau firman yang dari Allah itu sendiri. Saya tahu. Jelaskan menggunakan kaidah sorof. Enggak, coba jelaskan menggunakan kaidah sorof. Apa itu kitab dan apa itu mushaf? Silakan. Sebelum kita lebih jauh, Jeff. Enggak.
Aku bukan orang Arab, sorry. Nah, di sini Aku bukan Islam. susahnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Qur'an berupa bacaan Arab agar engkau menggunakan akal. Ya Tuhan, gak nyambung-nyambung dari tadi si Alfi. Aku juga tahu maksudmu apa. Yang kutanyakan adalah kitab suci Anda itu berisi tulisan-tulisan, betul? Terus kemana poinnya sekarang dia ini? Terus diam. Enggak. Nabi memerintahkan 65 penulis itu untuk menuliskan wahyu. Nanti Nabi mendiktekan, setelah mereka mencatat, mereka membacakan ulang. Dari aku sibuk. Mereka membacakan ulang di Iya, depan tahu Nabi. aku. Iya tahu. Nah, sekarang kan udah dibukukan, benar? Kitab suci itu kan dibukukan, betul? Nah, ketika sebelum itu dibukukan itu kan karena dari wahyu dari Allah, betul? Nah, yang aku tanya, bagaimana Mr. M bisa menuliskan bagaimana caranya Mr. M membuat kitab suci itu padahal Nabi dia Muhammad bisa baca nggak dan buat bisa nulis. Nabi Muhammad nggak buat kitab. Aneh-aneh aja kau. Orang si Rashid bilang gitu kok. Nabi Muhammad nggak buat. Kok omongan orang sih? Oh, berarti beda ya. Oke, beda. Oh, kalau cuma lanjut. omongan orang boleh pakai omongan orang. Aku bisa nih pakai omongan Matthew Henry. Boleh nggak? Enggak, perasaan dari kemarin jawabanmu beda terus dari orang lain. Si Kores bilang apa? Kalau cuman modal adu-adu sama omongan orang, omongan kau sama omongan Matthew Henry bisa aku jamin beda. Ya terserah kau lah, nggak apa-apa beda. Oke, lanjut pertanyaan. Bubuk memang. Matthew Henry bilang, menurut Yesus, orang non-Yahudi itu Bani Kunarion, Bani Guguk. Menurut kau kayak mana? Siapa itu? Aku nggak kenal. Di dalam Matius 15:26, menurut Matthew Henry komentari, Yesus itu sepakat bahwa orang non-Israel itu Bani Guguk. Aku nggak kenal Matthew Henry. Dia siapa? Saya nggak kenal. Nih. Tampaknya dia. Nah, di sini ngaku-ngaku apologet tapi tidak kenal tokoh bapak komentari yang berotoritas. Kau ngerti nggak arti apologet? Tahu nggak? Pembelaan. Yang saya lakukan. Ya udah, yang saya lakukan ini berapologet nggak? Oh bukan. Kau dari tadi mengenai seperti roh Tuhan. Enggak. Dari tadi aku kepada Anda itu bukan berapologet. Orang yang berapologet itu bukan apologet namanya. Kok kira aku gila-gila dia aku apologet? Loh, kok yang aku ngaku dari kemarin apologet? Kau aja gila jadi dokter. Iya, karena aku berapologet kan. Betul nggak? Nih Jeb. Matthew Henry itu nggak sama kayak kau Jeb. Matthew Henry itu namanya ada di Alkitab Sabda misalnya. Ini satu ya. Ini produk Indonesia. Matthew Henry itu ada namanya di Alkitab Sabda. Dia seorang bapak komentari yang berotoritas, dipelajari di sekolah tinggi teologi. Paham? Udah Jeff? Sampai sini. Nah, ini kalau kita cari di halaman. Oh, kirain tas siapa? Iya. Nah, makanya apa kata Matthew Henry di sini? Ajab. Menurut Matthew Henry, di Matius 15:26 yang telah diangkat menjadi anak itu ada pada Roma pasal 9 ayat yang keempat. Nah, tidak patut mengambil roti yang telah disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Menurut Matthew Henry, anak-anak di sini adalah orang Israel menurut Roma pasal 9 butiran keempat. Sementara anjing itu adalah bangsa-bangsa lain yang dipandang hina oleh orang-orang Yahudi yang bukan keturunan Israel. Dianggap sebagai anjing jika dibandingkan dengan umat Israel yang begitu luhur dan terhormat. Dan Kristus tampaknya, perhatikan ya, dan Kristus tampaknya mendukung ya hal tersebut di sini. Nah, ini menurut Matthew Henry bahwa Kristus itu mendukung orang non-Israel itu Bani Guguk.
Ini kalau kita menggunakan katanya doang ya. Aku menggunakan kata Matthew Henry, dia membenarkan itu. Kalau menurut kau gimana, Jeb? Siapa yang dikatakan anjing di Matius 15:26? Ya, orang-orang yang menolak kebenaran itu. Contohnya si Alfi yang ini di tetanggaku, si Alfi tetanggaku. Dia ngomongin si Alfi. tentang firman Si Tuhan Alfi tapi dia tetanggamu, menolak. Ya itu. Nih ya, ada namanya si Alfi. Iya. Jadi menurut Matthew Henry ini teman-teman, di dalam tradisi Yahudi itu orang-orang non Israel seperti kawan lamaku ya, kawan SD ku ada namanya Jeff Colby, itu kan bukan orang Israel. Dia tuh kalau menurut Yesus tuh bani anjing. Itu menurut Matthew Henry, bukan menurut Alfi gitu. Jadi Bani guguk, Jeff. Jadi sejat-jatnya Tuhan kepada umatnya gitu. Bukan kepada umat ya, kepada hamba gitu, kepada makhluknya. Pernah nggak sih lu dipanggil anjing? Intinya kitab suci itu adalah ketetapan Allah, ketetapan Tuhan, perkataan Tuhan. Lalu Itu maksud, diturunkan. itu kiasan. Dengar dulu, Itu Jeff. kiasan buat orang-orang yang dengar, liar. biar saya dong yang ngomong bergantian dong kita. Bisa nggak kau berdiskusi sama saya? Bisa nggak? Mau nggak? Nah, jadi ketika Allah atau Tuhan itu menyampaikan perintah, dia tidak turun berbentuk tulisan atau catatan atau buku, tidak. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Setelah orang-orang yang dipilihnya itu lalu menyampaikan kepada para pengikutnya. Nah, para pengikutnya ini dan sahabat-sahabat orang-orang yang dipilih tadi mencatat untuk dibekukan sebagai bahan ingatan mereka. Walaupun pada zaman itu masih berbentuk hafalan disebut. Nah, jadi intinya pada dasarnya dia tidak turun seperti yang Anda asumsikan di pikiran Anda bahwa dia turun seperti sebuah buku satu dari langit, tidak. Yang membuat kitab suci itu adalah Paulus. Dia yang membuat. Lalu dia mengatakan kitab suci. Kalau sesuatu hal yang dibuat manusia itu tidak suci karena ada kecatatan di dalamnya. Nah, jadi bukan yang Anda asumsikan tadi yang membuat kitab suci, tetapi ya Rasul Paulus. Nah, itu dia, Jeff. Kan Rasul Paulus kan berbicara bukan menurut firman Tuhan dan menjadi orang bodoh. Lalu kau mentaatinya. Pertanyaannya, siapa pengikut orang bodoh tersebut dan tidak menurut firman Tuhan?